Ya, puji Tuhan. Salam sukacita buat semua teman-teman dimanapun Anda berada. Kami kembali hadir di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk berbagi kehidupan supaya semua kita bisa terus dikuatkan, diberkati, dan yang terutama dipersiapkan bagi kerajaan Tuhan. Karena ingat baik-baik semua teman-teman bahwa hidup kita di dalam dunia adalah hidup yang sementara. Jadi kita perlu sekali untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal. Nah, kehidupan kekal itu hanya ada dua tempat. Kalau tidak di surga berarti di neraka. Ya, dan saya berharap bahwa setiap manusia, dan saya tahu bahwa harapan setiap manusia itu ingin pulang ke surga. Nah, oleh sebab itu kami hadir ingin membantu supaya kita benar-benar bisa melihat bahwa jalan kebenaran dan hidup itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan kesaksian kami berharap kita bisa ditetapkan dalam perjalanan iman kita bisa diteguhkan dan kita semakin bertumbuh di dalam iman untuk bergantung kepada Tuhan Yesus. Dengarkan kesaksian dari seorang anak muda yang mengalami jamahan Tuhan waktu dia berada di sekolah. Bagaimana Tuhan Yesus menghampiri Mbak Inge pada waktu dia sedang ada di sekolah, yang tadinya dia tidak mengenal Tuhan Yesus, yang tadinya dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dengan kuasa yang begitu ajaib, yang begitu dahsyat, dia boleh menjadi percaya bukan karena dia mau, tapi karena kuasa Tuhan Yesus yang bekerja di dalam hidupnya. Baik, kita tidak akan berlama-lama untuk segera mendengarkan kesaksian dari Mbak Inge. Selamat malam Mbak Inge. Salam, selamat malam Pak. Ya, bagaimana kabarnya Mbak Inge? Baik, sehat, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik ya. Oke Mbak Inge, ini kami terima kasih atas kemurahan hatimu, kemurahan hati Anda yang sudah mau hadir untuk memberikan kesaksian kepada banyak teman-teman yang selalu setia dengan program ini. Ya, bagaimana awalnya sampai Mbak Inge bisa mempercayai Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, silakan dibagikan, disaksikan untuk memberkati banyak orang. Silakan Mbak Inge. Amen. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya buat Bapak Yusuf Manubulu, juga tim. Saya juga mengucapkan salam untuk teman-teman semua, saudara-saudara semua yang mengikuti live streaming malam ini. Oke, ya, perkenalkan nama saya Inge Karisma, biasa dipanggil Inge. Umur saya sekarang 24 tahun, and saya asal dari Jawa. Nah, seperti yang Bapak Yusuf tadi bilang itu benar. Kalau saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu pada waktu di sekolah, tepatnya pas SMA dulu itu gitu. Jadi langsung aja saya cerita awal mulanya waktu itu. Saya mungkin cerita dari awal. Saya itu terlahir dari keluarga yang bernotabene Muslim, saudaraku, dan saya bukan terlahir di keluarga yang kaya, bahkan sederhana, hanya sederhana dan sangat sederhana. Mama papa saya cuma jualan, tapi saya bersyukur atas setiap mereka. Saya bisa besar 19 tahun waktu itu ya karena perjuangan mereka. Begitu, dan saya perhatikan sejak kecil dulu itu saya sudah dilatih ya untuk membantu kedua orang tua saya gitu. Maksudnya kayak
pada waktu SD seperti itu. Saya nggak pulang sekolah kayak gitu, main gitu kayak anak-anak yang lain kayak gitu, enggak saudaraku. Tapi ya pulang sekolah, tidur siang juga enggak, tapi bantu kayak ngiris-ngiris wortel gitu, ngiris kentang seperti itu. Ya hal-hal kecil lah di waktu itu gitu. Nah, singkat cerita kayak, sampai akhirnya saya mulai mau masuk SMA, ya kan, waktu itu, saya diputuskan untuk sekolah di yayasan Kristen dulu itu, gitu. Jadi kenapa bisa disekolahkan di yayasan Kristen, ya seperti yang saya bilang karena keluarga kami berkecukupan waktu itu, tapi pada waktu itu, mungkin kedua orang tua saya belum percaya diri untuk menyekolahkan saya di SMA negeri seperti itu. Saya sebut saja SMA negeri ya. Seperti itu, karena juga seperti yang saya mau, saya impikan gitu. Wah, saya pikir saya harus jadi orang yang sukses, orang yang pandai, orang yang pintar itu ya melalui sekolahan. Maksudnya bukan melalui sekolahan ya, melalui pelajaran, melalui maksudnya fasilitas yang baik seperti itu ya, kayak sekolah negeri seperti saya mikirnya seperti itu. Tapi ternyata jalan Tuhan lain. Seperti firman Tuhan bilang ya, rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukan jalanmu gitu. Saya percaya kalau waktu itu Tuhan memakai tante saya yang notabene adalah Islam juga, bahkan sangat-sangat rutin sholat 5 waktu gitu keluarga mereka. Tapi suatu ketika karena background tante saya itu kan adalah guru SMP gitu. Jadi beliau itu punya banyak channel gitu ya, termasuk kepala sekolah yang termasuk kepala sekolah yang di yayasan Kristen itu gitu. Nah, datanglah tante saya waktu itu ke rumah kan, bilang ke kedua orang tua saya gitu, merekomendasikan gitu ceritanya kalau saya mesti harus sekolah di sana. Bukan mesti sih, maksudnya mending sekolah di sana gitu, mending disekolahin di swasta itu gitu daripada nggak sekolah sama sekali gitu kan. Nah, pada waktu itu saya nggak nyangka ya, maksudnya benar-benar nggak nyangka gitu loh, yang memang notabene muslim gitu kan, terus kayak tiba-tiba mesti harus sekolah di yayasan Kristen gitu, kayak ya what, apa sih gitu, kayak apa sih gitu. Sempat menolak beberapa kali dengan ucapan, tapi lama-kelamaan saya percaya karena Tuhan kasih saya hati juga gitu loh untuk bisa menerima itu. Jadi ya manut wae gitu ya bahasa Jepangnya, maksudnya nurut aja lah gitu apa kata orang tua, daripada saya juga nggak sekolah kan dulu itu gitu. Jadi nurut karena saya juga sayang banget sama orang tua saya gitu. Jadi nurut gitu. Dan seperti yang saya tahu pada waktu kami pendaftaran, waktu itu saya diantar sama papa saya. Di sana ya dikasih tahu gitu bahwa peraturannya di sekolah itu seperti ini. Dan salah satunya ini setiap murid, setiap siswa itu harus mengikuti pelajaran agama Kristen of course ya, agama Bible gitu, harus mengikuti pelajaran Bible study gitu, yang apa ya, katanya Alkitab gitu, mempelajari Alkitab gitu. Cuma sekedar untuk get nilai rapot. Nah, seperti itu. Jadi mereka sendiri dari awal sudah meyakinkan kami yang datang pada waktu itu bahwa sekolah kami tidak pernah ada niat, tidak pernah bermaksud untuk mengkristenisasikan anak-anak yang non-Kristen gitu. Tapi mereka memfasilitasi, maksudnya sekolah itu ada, saya percaya memang untuk menjadi berkat gitu, untuk kami kalangan yang menengah ke bawah pada waktu itu gitu loh. Karena saya pikir dari semua sekolah yang ada di desa, di kampung saya pada waktu itu, sekolah ini terbilang sangat murah gitu loh. Nah, di situ. Sehingga ya singkat cerita saya mau gitu sekolah di sana. Dan hari demi hari mulai sekolah di sana saya mengikuti pelajaran seperti itu, maksudnya setiap ada agama gitu. Karena ya yang saya tahu itu
sekedar kayak meringkas gitu, setiap perikop-perikop kayak seperti itu. Cuma ya setelah ke bahasa Indonesia seperti itu, cuma kayak tarik kesimpulan gitu. Saya sama sekali nggak ada ketertarikan untuk saya berpikir pindah agama, terus kayak apa namanya, nggak ada, maksudnya memang benar-benar nggak ada kepikiran untuk pindah agama, bahkan tertarik saja nggak gitu. Justru sebalik daripada itu, saya benar-benar meyakinkan diri saya sendiri pada waktu itu bahwa, wah, sekolah di Kristen gitu. Enggak, pokoknya sampai nazar lah, janji lah bahwa saya nggak akan pernah masuk ke Kristen gitu, nggak pernah murtad istilahnya seperti itu gitu. Tapi ya saya salah gitu, sok ngerti gitu loh dengan jalan hidup saya gitu. Nah, dari kelas 1, kelas 2 di situ masih masih apa ya, masih belum terjadi apa-apa gitu. Jadi saya sampai ingat di satu kali sedang berlangsung pelajaran waktu itu, guru Bible saya nanya gini, bukan nanya saya ya, maksudnya nanya semua siswa yang ada di kelas pada waktu itu, tapi satu persatu gitu secara eksklusif, dan ditanya seperti ini, apakah kamu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat di dunia ini? Gitu. Of course, teman-teman saya semua yang Kristen bilang, iya, saya percaya dong. Gitu. Jatuhlah di saya pada waktu itu. Giliran saya bilang enggak gitu. Saya bilang enggak gitu. Saya balik tanya orangnya, kenapa enggak gitu? Iya gitu. Karena Allahku adalah Allahku dan Allahmu adalah Allahmu. Saya jawab seperti itu. Tapi ya dengan pengertian yang seadanya, maksudnya seperti apa yang diwariskan dari agama saya lalu, dari kecil, maksud saya dari lahir seperti itu, saya nggak mengenal gitu loh, saya nggak tahu sesungguhnya siapa pencipta saya itu gitu. Nah, dan kalau mau ditarik mundur, saya bisa dikatakan ya kami sekeluarga itu kayak saya yang paling banyak untuk apa ya namanya, kayak mencari, maksudnya kayak sholat seperti itu, kayak ya baca Al-Quran seperti itu. Tapi jujur ya saudaraku, saya tuh nggak ngerti gitu, saya nggak ngerti gitu. Sekalipun saya melakukan ibadah itu, saya nggak ngerti gitu loh, siapa sih yang saya sembah seperti itu. Terus baca Al-Quran juga apa sih artinya gitu loh, benar-benar tidak tahu gitu loh, tidak nggak ngerti gitu, memang blind gitu maksudnya. Nah, sejak hari itu ketika kami debat argumen gitu loh dengan pengertian saya yang apa adanya itu tadi, bahkan satu hal yang buat saya sampai ingat sampai hari ini, beliau katakan bahwa ya segala yang tertulis di dalam Alkitab itu kita percaya gitu. Karena apa gitu? Karena Tuhan kami Tuhan yang hidup, dia bilang seperti itu. Saya makin nggak ngerti saudaraku, ngomong apa sih nih orang gitu. Ngomong apa sih gitu. Dan ya apa namanya, sampai ya bilang, maksudnya setiap perkataan mereka itu ada buktinya gitu loh. Ya buktinya apa ya, ini firman ini yang kami percaya gitu loh. Jadi apa yang Alkitab sudah tulis itu bukan syukur ditulis seperti itu tuh enggak gitu, tapi memang benar-benar bisa dibuktikan gitu loh, dengan sejarah pun juga bisa gitu loh. Sampai hari ini juga kita tahu Yerusalem ada, Israel ada gitu loh, dan di sana tempat di mana Yesus itu lahir gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, sampai singkat cerita sampai akhirnya kelas 2, sekitar kelas 2 SMA waktu itu, kami di sekolahan kami waktu itu kan salah satu aturannya juga setiap siswa mesti harus mengikuti ibadah gitu. Maksudnya kebaktian gitu di setiap weekend gitu, di setiap hari Sabtu gitu, tanpa terkecuali gitu. Jadi ya kita ikut-ikut aja gitu ya, kayak apa ya, kalau bahasa saya elok-elok bawang gitu ya. Mungkin 1-2 orang ada yang ngerti. Seperti itu ya, elok-elok bawang aja gitu. Masuk aula ya duduk, cuma memang nggak pernah memperhatikan
gitu. Sekalipun ada banyak guru-guru gitu, karena ya sudah berulang kali ya gitu loh. Mereka ya khotbah seperti itu ya, nyembah, maksudnya ya nyanyi-nyanyi, tapi saya benar-benar nggak ngerti dan saya sama sekali nggak ada ketertarikan gitu loh. Mereka ya ngomong tentang firman gitu loh ya, saya nggak ngerti gitu loh, karena ya sekalipun firman ini adalah bahasa Indonesia, tapi ini firman ini apa namanya, apa yang terus dalam Alkitab itu nggak bisa kita ngerti dengan pikiran kita gitu loh, karena memang Tuhan itu tidak terbatas gitu. Jadi nggak bisa dengan apa namanya kita dengar terus kita tangkap seperti itu. Jadi waktu itu juga saya cuma mendengarkan gitu loh, maksudnya apa ya istilahnya, kayak masuk kuping kanan keluar kiri gitu, apa kebalik, pokoknya yang seperti itu. Nah, singkat cerita saudaraku, waktu itu lagi pujian, teman-teman saya yang pelayanan tuh bawa pujian itu, Bapa Sentuh Hatiku, mungkin ada yang tahu juga. Di situ saya nggak tahu kenapa tiba-tiba hari itu tuh beda seperti hari-hari yang sebelumnya gitu. Maksudnya yang udah terbiasa ikut, biasa ini, terus saya nggak ngerti aja gitu. Maksudnya tiba-tiba hari itu tuh beda gitu. Kayak benar-benar pembalikan hidup saya gitu, pembalikan diri saya gitu loh. Dengan tiba-tiba gitu loh. Saya sendiri juga nggak nyangka gitu. Kenapa? Karena pada saat mereka menyanyikan lagu pujian itu, saya nggak tahu, saya tiba-tiba berdiri, kemudian saya tutup mata, saya nangis. Tapi di dalam tangis itu saya merasakan bahwa hati saya itu sedang dijamah Tuhan gitu, sedang dilawat. Saya belum ngerti ya waktu itu kata-kata dijamah gitu, bahasa dilawat tuh nggak ngerti gitu loh. Jadi waktu itu yang saya rasakan ya damai gitu loh, kayak saya nggak ngerti gimana caranya Tuhan jamah hati saya pada waktu itu, tapi sejauh dalam-dalamnya hati saya, dia masuk gitu loh. Dia masuk dan dia seakan-akan yang saya tahu apa yang dia kerjakan. Dia sedang membersihkan hati saya gitu. Dari setiap kebencian, maksudnya setiap dosa yang ada dalam hati saya gitu. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, pada waktu saya kecil saya sudah dididik, sudah dididik untuk membantu orang tua saya gitu. Dia membuat melakukan pekerjaan kecil seperti itu, sampai buat main aja kan nggak ada waktu gitu loh. Jadi timbul iri hati lah gitu akan teman-teman yang lain gitu. Wah enak ya gitu. Jadi kayak compare gitu, jadi membanding-bandingkan hidup dengan orang lain gitu, dengan teman-teman saya. Wah enak ya, jadi itu apa namanya, bisa main gitu, bisa bebas gitu, nggak apa namanya, nggak dicari-cari, nggak disuruh bantu-bantu gitu. Mereka tidur siang, saya enggak gitu. Jadi saya kayak apa ya, saya merasa ya kok nggak adil gitu hidup saya gitu, kenapa gitu loh. Jadi apa ya, tidak terima gitu loh dengan apa yang saya punya seperti itu. Dan sampai pada akhirnya yang paling terakhir yang nggak bisa saya terima yaitu kan ketika saya sekolah di yayasan Kristen itu tadi. Nah, di hari itu saya baru mengerti gitu loh, ketika dia datang menjamah hati saya, dia bersihkan segala luka-luka itu gitu dalam hati saya. Dia jamah, dia datang sebagai seorang yang mengasihi saya apa adanya saya gitu loh. Dia datang gitu, dia kayak yang saya lihat, maksudnya yang saya pikirkan, yang saya rasakan kayak ketika dia mengetuk hati saya, ya saya beruntungnya, saya membuat keputusan yang benar hari itu. Saya membuka hati saya sehingga dia boleh masuk mendapatkan saya gitu. Jadi semenjak hari itu saya nangis, saya minta ampun, saya angkat tangan, Tuhan ampuni segala dosa-dosa saya gitu. Saya nggak tahu, saya merasa sangat-sangat berdosa hari itu gitu loh, dan saya benar-benar katakan, Tuhan, saya sebut dia Tuhan gitu, padahal saya nggak tahu siapa dia gitu. Itu luar biasa sekali, sangat-sangat luar biasa. Saya membuat keputusan yang terbaik dalam hidup saya gitu, seumur hidup saya, bahkan sampai hari ini ya pada hari itu gitu. Nah di situ selesai ibadah waktu itu, saya masuk ke kelas kita ya, murid-murid biasa kembali ke kelas masing-masing. Itu di sana saya masih nangis. Saya masih nangis saudaraku, sampai teman-temanku semua yang Kristen itu mereka nanya gini, "Kamu kenapa?"
"Loh, kamu kenapa nangis?" Gitu. Terus sampai, "Iya," gitu, "Tuhan mau nggak ya ini, apa namanya, maafin dosa-dosa saya bilang gitu waktu itu. Terus mereka katakan gitu, "Mau nggak? Pasti," gitu, "Tuhan Yesus itu baik, Dia itu Bapa yang baik, Dia selalu terima kita apa adanya." Mereka bilang gitu. Nah, semenjak hari itu saya nggak tahu ya, seperti hati saya kayak sudah terkail gitu sama Dia. Sekalipun saya belum pernah melihat Dia dengan mata saya, bahkan saya nggak bisa pikirkan Dia itu pribadi yang seperti apa gitu, yang dikatakan Tuhan Yesus itu hidup. Saya nggak ada gambaran sama sekali gitu loh. Tapi hanya dengan modal satu iman yang Tuhan taruh dalam hati saya itu tadi, Dia buat saya nggak bisa kemana-mana gitu. Nah, semenjak hari itu saya mulai menetapkan hati saya mulai menetapkan, langkah saya, tapi saya percaya ya saudaraku, waktu itu bukan kuat gagah saya gitu. Karena apa ya, saya bilang, sungguh-sungguh Dia mengaruniai saya sedemikian rupa gitu loh, sehingga setiap hal yang sudah terjadi ke belakang itu bukan karena suatu kebetulan, tapi karena memang Tuhan sudah rencanakan itu semua gitu terjadi atas hidup saya gitu. Nah, semenjak hari itu saya nggak menjamah apa namanya, agama saya yang lalu gitu. Saya nggak pernah lagi kepikiran untuk kembali ke sana gitu. Jangankan toh kembali, maksud saya kayak saya apa namanya, mau pegang Al-Quran saya aja saya udah nggak pernah gitu. Saya bener-bener nggak ngerti, kayak udah gone gitu aja gitu, kayak udah apa namanya, nggak kepikiran lagi tentang ke sana gitu. Jadi yang saya pikirkan ya, bagaimana caranya saya bisa ke gereja, bagaimana caranya saya bisa kenal siapa sih Yesus itu, apa sih yang ditulis dalam Alkitab itu gitu. Itu menjadi satu kehausan sendiri gitu buat saya pada hari itu. Nah, setelah hari itu saya saya terpaksa untuk bohong gitu ke orang tua saya. Kenapa? Karena saya harus mengejar dan mengembangkan gitu loh, mengembangkan iman saya kepada Yesus gitu. Jadi saya bilang tiap hari Sabtu gitu saya bilang, "Ma, saya ada kelompok gitu, ada PR, kerjain PR di rumah temen gitu." Ya itu. Itu berulang-ulang kali, ada beberapa kali ya, saya udah lupa, ada beberapa kali. Jadi saya pergi ke rumah teman saya, terus saya terpaksa bohong saudaraku kalau, ini si teman saya ini nggak bisa nganter pulang gitu waktu itu. Karena ini di sini hujan lah, mereka nggak ada motor lah, saya bilang gitu. Nah, jadi besok baru bisa diantar pulang gitu. Nah, besok itu kan hari Minggu, maksud saya apa, supaya saya bisa pergi ke gereja gitu. Biar biar bisa pergi ke gereja gitu, karena saking pengen taunya gitu, saking hausnya gitu. Saya nggak tahu gitu, roh saya sangat menyala pada waktu itu gitu loh, menggebu-gebu dan wes nggak peduli gitu loh, mau apa namanya, mau dibilang bohong, saya nggak mikir panjang pada hari itu gitu loh. Padahal saya tahu saya melakukan kebohongan kan gitu. Nah, hari demi hari setelah itu papa saya mulai curiga. Karena kalau sebelumnya saya seperti makan aja nggak pernah berdoa, maksudnya bukan nggak pernah, maksudnya ya berdoa, tapi kalau dulu itu kan kayak cuma ini, apa, baca seperti itu aja kan, juga nggak ngerti artinya apa juga kan. Baca aja gitu. Nah, tapi setelah saya, terinspirasi, maksudnya untuk membangun hidup saya lebih baik lagi ya, dari hal kecil seperti itu saya mulai, berdoa sebelum makan dan melipat tangan. Nah, dari situ papa saya mulai curiga kan gitu. Pada saat dia lewat gitu, dia lihat, digobrak gitu kan mejanya, "Kamu ngapain?" gitu. Kaget saya. "Doa," gitu. "Doa kan, doa sebelum makan," saya bilang gitu. Terus, "Doa pakai gitu-gitu," gitu. "Kenapa?" gitu. "Orang doa aja kok salah," gitu. Ya kan aneh ya gitu. Terus dari dia mulai curiga juga bahwa kalau saya sering nonton kayak, apa namanya, kesaksian-kesaksian, mujizat-mujizat gitu di TV. Dulu itu ada di You Channel itu ada gitu, mmm
gerejanya Pak Pariaji dulu itu, Tiberias itu dulu itu. Di sana saya nonton nih gitu, saya seneng gitu. Tiap nyanyi saya juga ikut nyanyi gitu dulu itu. Nah, sampai di suatu ketika papa saya mergoki. Ada Alkitab di dalam kamar saya gitu. Jadi di atas meja belajar saya ada Alkitab gitu. Kemudian dia marah-marah waktu itu. Dia marah-marah, dia apa namanya? Dia bilang, "Ini ya, apa namanya? Pasti gara-gara ini gitu. Kamu gak tahu apa yang dinamakan iman," orangnya sempat bilang gitu. Iman itu ya itu apa yang kamu percaya gitu. Dalam hati saya ya benar juga ya. Iman itu memang apa yang kita percaya gitu. Dan hari itu saya percaya kepada Yesus Kristus, juru selamat saya. Gitu. Dia marah-marah, dia injak-injak waktu itu Alkitab itu pun juga bersejarah waktu itu saudaraku, teman saya yang ngasih gitu. Udah dikasih malah diinjak-injak satu-satunya lagi kan, diinjak-injak, dirobek, terus pergi ke dapur terus dibakar. Hancur hati saya pada waktu itu saudaraku. Saya nangis sekencang-kencangnya, terus balik ke kamar terus bilang seperti ini, apa namanya, kamu tuh anak nggak tahu diuntung, bilang gitu. Air susu dibalas air tuba, terus telur busuk, pokoknya segala perkataan yang menyakitkan seperti itu sampai dia bilang juga, sekarang namamu saya coret dari kartu gitu. Nama kamu saya coret dari kartu keluarga dan saya cuma punya anak satu. Karena waktu itu saya cuma 2 bersaudara kan, saudaraku gitu. Nah, dia marah, terus saya hari itu saya memutuskan untuk pergi dari rumah karena memang sangat tidak memungkinkan untuk tetap tinggal di rumah gitu loh. Nah, dari mereka juga saya udah ditolak kok gitu loh. Mereka tidak menerima saya lagi, ya buat apa kan saya di rumah gitu. Saya pergi dari rumah dan semenjak hari itu banyak ceritanya. Saya merantau, saya pernah ke Kupang gitu. Saya enggak pernah lagi di rumah gitu dan saya nggak pernah berkomunikasi dengan mereka lagi. Cukup lama ya waktu itu, kurang lebih 1 tahun, 1 tahun lebih kalau nggak salah, saya lupa. Tapi di balik itu saya juga nggak tinggal diam. Saya tahu saya mesti harus tetap menghormati kedua orang tua saya gitu. Jadi ya saya berusaha, apa yang saya lakukan, saya tanya teman-teman saya tanya tetangga saya untuk cari nomor mereka, dan setiap kali tahu nomor mereka saya hubungi, mereka tahu bahwa itu saya gitu. Mereka nggak pernah mau merespons saudaraku. Mereka pasti ganti nomor. Terus saya dapat lagi yang baru, mereka ganti lagi. Dapat lagi yang baru, ganti lagi. Wes, ganti lagi mau buat apa? Terus dengan berjalannya waktu hingga di satu titik saya pulang waktu itu sebelum saya memutuskan untuk ke Bali ini. Nah, saya pulang di sana apa namanya? Terakhir kali papa saya bilang seperti ini, "Ya udah Inge, kalau kamu sudah mantap sama keputusanmu, silahkan. Tapi resiko kamu tanggung sendiri. Dan mulai hari ini antara saya dengan kamu nggak ada hubungan apa-apa lagi." Dia bilang gitu. Nah, di situ terus saya pergi ke Bali. Pergi ke Bali pun juga dengan sangat keadaan yang tidak menyenangkan. Maksudnya belum sama sekali belum damai gitu loh, nggak dengan hati yang damai ketika saya pergi, karena ya masih banyak kepahitan sebenarnya yang belum dibereskan, masih sangat banyak apa namanya, hal-hal yang mungkin dari orang tua saya juga, kekecewaan itulah pokoknya, segala yang nggak enak itu belum beres gitu antara kami. Jadi saya pergi ke Bali dengan perasaan yang seperti itu gitu. Begitu juga orang tua saya juga masih sangat marah kan sama saya waktu itu. Nah, singkat cerita tahun 2015 itu saya udah di Bali. Saya ada dengan satu teman saya, dia baik sampai hari ini juga ada dengan saya. Di situ kami berdua ya mulai cari gereja bareng gitu. Terus 2015 itu saya juga memutuskan untuk dibaptis waktu itu di gereja GBI Rock. Sampai hari ini saya masih berjemaat di sana. Saya masih bergereja di GBI Rock gitu. Nah,
Di situ apa namanya, ya banyak sekali ya yang saya alami gitu dari banyak ya, dari teman-teman gitu, dari lingkungan, maksudnya dari hal-hal juga yang orang tua saya, apa namanya, terus membuat saya down, maksudnya segala apa yang mereka lontarkan itu masih nggak terima dengan saya, kakak saya juga begitu gitu. Jadi mereka terus berusaha untuk menarik saya kembali gitu, untuk kembali ke Islam gitu. Sempat pernah bilang seperti ini, sekarang kalau kamu mau pindah ke Islam, saya anggap kita wis nggak, maksudnya kita kejadian yang lalu tuh udah nggak ada gitu loh. Jadi kayak memulai yang baru lagi gitu. Nah, orang tua saya bilang seperti itu. Apa ya, mengajak seperti itu gitu. Tapi saya bilang saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Mohon maaf, saya nggak bisa kalau saya diminta untuk kembali lagi ke Islam. Karena saya nggak bisa bohong sama hati saya bahwa saya sudah mantap gitu loh dengan iman saya. Saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Saya percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Saya percaya bahwa Dia adalah juru selamat saya gitu. Bahkan di proses pengenalan saya akan Tuhan, Dia buat saya semakin ngerti gitu. Dia buat saya semakin yakin gitu loh bahwa Dia itu adalah Tuhan gitu. Bahwa Dia adalah juru selamat saya gitu. Kenapa? Dari setiap penganiayaan itu, dari setiap kebencian mereka gitu, dari setiap yang mereka lontarkan ke saya gitu, ada firman Tuhan kan yang kalau kita nggak pikul salib, kita nggak layak buat Dia gitu loh. Jadi itu lebih menguatkan iman saya gitu loh. Memang nggak masuk akal secara manusia, secara pikiran tuh nggak masuk akal gitu. Tapi itu yang saya pegang gitu, saya percaya gitu. Dan semenjak hari itu mereka makin marah, apalagi pada saat mereka tahu saya sudah dibaptis gitu. Mereka tahu saya dibaptis, mereka makin saya nggak tahu lagi maksudnya apa yang mereka lakukan di sana. Tapi satu hal saya pernah dengar bahwa mereka juga melakukan hal-hal yang kok religius, maksudnya kayak kedukunan gitu, maksudnya biar mereka pergi ke orang pintar, katanya orang pintar ya mereka bilang gitu, untuk untuk bisa menarik saya kembali gitu loh, karena papa saya pernah keceplosan, maksudnya pernah bilang kalau saya akan lakukan apa saja supaya kamu bisa balik lagi gitu. Nah, saya jujur aja nggak ada ketakutan sama sekali waktu itu. Saya juga nggak tahu. Saya percaya itu bukan kuat gagah saya, tapi Tuhan yang melindungi saya. Tuhan yang benar-benar ada di dalam saya gitu waktu itu. Jadi kayak ya mental aja gitu buat saya gitu. Mau diguna-guna, mau di apa gitu. Ya saya percaya gitu. Meskipun mungkin mereka sudah melakukan itu, tapi ini maksudnya yang mau saya bilang bahwa kuasa Tuhan tuh lebih besar gitu loh daripada itu semua gitu loh. Jadi apa yang saya imani, apa buktinya juga sampai hari ini saya tetap berdiri di sini. Saya belajar untuk tetap setia gitu mengikuti Dia. Meskipun nggak mudah, memang nggak mudah, pasti nggak mudah untuk kita semua. Nah, singkat cerita, di situ menjelang tahun 2016 akhir kalau nggak salah. Di situ saya nggak tahu gimana caranya Tuhan bawa orang tua saya ke sini gitu. Tapi sepanjang tahun itu, sepanjang sebelum beliau datang ke Bali ini, saya terus bawa mereka ke dalam doa. Saya terus berharap sama Tuhan gitu loh. Pokoknya wes terserah Tuhan, wes jadilah sesuai kehendakmu Tuhan, mau mama bapak mau nerima aku lagi apa enggak. Saya nggak butuh penerimaan manusia, ya sekalipun itu orang tua saya gitu. Yang penting Tuhan terima aku, karena Dia berfirman, Dia bilang, aku nggak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku nggak akan membiarkan kamu sendirian. Aku akan kembali lagi kepadamu. Aku akan jemput kamu. Itu kayak sudah cukup gitu buat saya gitu. Udah, wah makasih Tuhan gitu, bahwa Dia juga mengajari saya di dalam kesendirian saya, di dalam kesepian saya, bahkan di dalam sakit yang
waktu itu pernah kos sendiri yang nggak ada temen itu kayak nggak ada TV, nggak ada apa-apa itu kayak pada saat sakit terus nggak ada orang terdekat gitu ya, nggak ada orang yang perhatian kita pasti kita sedih ya. Kalau pada waktu itu saya seperti itu dan kayak cuma ketap-ketip ngeliatin tembok gitu nangis gitu. Tapi saya tahu Tuhan ada sama saya di situ waktu itu gitu. Nah singkat cerita sampai tahun 2016 itu saya nggak ngerti tiba-tiba pas saya pulang kerja sore itu teman saya percaya banget bahwa Roh Kudus yang menggerakkan hati teman saya itu tetangga saya, teman saya sejak kecil. Karena kalau ditarik mundur, kami itu selama saya merantau ke Bali kami nggak pernah komunikasian ya. Tapi pada hari itu dia tiba-tiba chat saya, Mbak, Bude pergi loh ke Bali gitu. Terus saya kaget, hah gitu, masa gitu, sama siapa? Saya bilang sendiri gitu. Oh, Om nggak ikut, saya tanya gitu. Enggak gitu, Bude sendiri gitu di situ. Nah, saya campur aduk jujur waktu itu perasaan saya, hati saya rasanya campur aduk gitu ya, seneng gitu, senangnya karena ya udah lama kan nggak pernah ketemu gitu, kangen gitu. Tapi satu sisi juga ya takut ya apa namanya ya ada ketidakberanian itu tadi untuk menghadap dia, untuk ketemu sama mama gitu karena ya saya tahu dia sangat marah sama saya gitu. Saya tahu dia ndak apa namanya belum bisa menerima saya gitu. Tapi saya lawan gitu hari itu sebelum saya menemui mama saya doa, saya bilang pokoknya saya nggak ada kekuatan apa-apa Tuhan, tapi saya pengen ketemu mama gitu. Simple gitu ya. Benar-benar belum bisa doa juga waktu itu gitu kan. Jadi kayak doa ya padanya kayak benar-benar ngomong sama Tuhan gitu. Ya, saya nggak punya kekuatan apa-apa Tuhan, tapi saya mau ketemu sama mama gitu. Di situ terus ketemu benar masih sangat marah bahkan masih sangat nolak ya nangis lah ya bilang saya kesini nggak nemuin kamu gitu karena kakak saya kan juga di Bali gitu kakak saya juga di Bali sebelum saya kesini bahkan mereka sudah lebih dulu ke Bali gitu merantau di Bali gitu jadi dikatakan katanya cuma untuk jenguk kakak saya gitu sama cucunya gitu nah di situ marah-marah gitu tapi semenjak hari itu saya nggak sekali itu aja saya terus hampiri mama saya gitu terus tak ini sampai pada akhirnya ikut papa saya nyusul ke Bali gitu nah di situ setelah sudah apa namanya enakan sama mama saya gitu saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa enakan kenapa tiba-tiba bisa kayak biasa kenapa bisa apa namanya ya kayak suatu mukjizat aja gitu kayak tiba-tiba Tuhan tuh kayak dalam sekejap gitu loh untuk melembutkan hati mama saya itu gitu loh jadi ya kayak biasa gitu sampai akhirnya papa saya datang ke Bali itu tadi terus itu juga baru pertama kalinya lagi setelah sekian lama nggak pernah ketemu papa saya yang saya bilang terakhir ketika kita ketemu itu tadi orangnya bilang apa namanya ya itu tadi terserah saya kan saya mau gimana tapi mulai sekarang kita nggak ada hubungan apa-apa orang bilang gitu tapi pada hari itu pada saat ketemu saya melihat orangnya tuh sangat-sangat beda gitu loh maksudnya dalam arti entah apa yang dilakukan Tuhan sehingga pada saat papa saya kesini tuh sudah benar-benar beda gitu dalam arti saya udah nggak merasakan dia marah gitu dia apa gitu saya nggak merasakan itu saudaraku jadi ketika pertama kali ya pasti canggung ya sangat-sangat canggung terus tegang terus kayak padahal ini bapaknya sendiri gitu loh ini bapak sendiri tapi kayak orang asing gitu loh mau buka mulut aja tuh susah banget mau say hi aja kok ya kayak kayak terikat ini pokoknya ini mulut itu waktu itu tapi ya saya akhirnya tanya saya beranikan diri saya tanya Pak gitu sejak kapan datang gitu dan ternyata surprise-nya orangnya tuh jawab dengan sangat biasa maksudnya dengan sangat lugu maksudnya kayak iya kemarin gitu soalnya nggak pernah ada apa-apa gitu nggak terjadi kekacauan apa-apa gitu nah di situ
hari demi hari, terus saya berusaha untuk mengajak mereka tinggal bareng sama saya waktu itu. Puji Tuhan juga mereka mau, dan di momen itu saya buat untuk ngomong baik-baik gitu, membereskan tentang apa yang sudah berlalu. Saya bilang saya terima kasih gitu, karena dari sekolah ini tuh justru saya menemukan gitu, saya boleh bertemu dengan siapa pencipta saya sebenarnya, saya bilang gitu. Dan tapi di sana enggak mudah gitu aja, terus oh iya sama-sama, enggak bilang seperti itu, kalau gitu ya enak banget. Enggak, tapi malah drama, malah malah salah gitu loh, mereka nangkepnya tuh salah gitu. Apa yang mau saya ungkapkan ke mereka, bahwa saya itu justru bersyukur, bahwa saya berterima kasih karena juga karena juga dari tante saya itu tadi saya pokoknya berterima kasih dalam banyak hal itu tadi. Nah, di sana mereka marah-marah, tambah marah-marah gitu. Terus sempat meledak hari itu. Sempat meledak, terus sempat ini gitu. Tapi ya enggak dalam hitungan lama, besoknya terus mereka puji Tuhan sudah mau bisa menerima saya gitu. Saya percaya bukan kuat gagah saya sih gitu loh, meskipun saya dibilang bohong, maksudnya dibilang mengada-ada dengan cerita itu. Saya cerita apa adanya, Tuhan saksi saya gitu loh di situ. Nah, puji Tuhan sampai hari ini kami sudah bisa berkumpul bersama. Puji Tuhan, saya terus melihat gitu loh pemulihan yang Tuhan nyatakan dalam keluarga kami gitu loh, sehingga kasih mula-mula yang ada di dalam setiap kami, dalam mama, dalam papa saya itu bisa kembali muncul gitu loh. Itu sih yang saya lihat gitu. Dan saya percaya dari awal pertama kali saya menemukan satu ayat yang saya pegang sampai kami boleh baikan kembali itu tadi, itu sih di Roma 8 ayat 28, bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mengasihi Dia. Itu sangat-sangat saya pegang dan ternyata benar sangat powerful, luar biasa. Begitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bapak Yusuf. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Mbak Inge atas kesaksian yang sudah diberikan, dan sesuatu yang sangat luar biasa karya Tuhan, karena dari setiap narasumber yang kami hadirkan peristiwanya bisa berbeda-beda, tetapi kasih Tuhan itu sempurna. Kasih Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak pernah berbeda. Begitu dia masuk ke dalam seseorang, dia nancap di dalam hidup seseorang, orang tersebut akan diubahkan secara total, karena bagaimana kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang sangat nyata. Dan pada malam hari ini apa yang Mbak Inge sampaikan itu sangat menguatkan dan sangat memberkati, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah pilih-pilih orang, tidak pernah juga memilih usia, tetapi asal saja ada orang yang membuka hati, Tuhan Yesus terus bekerja dan ingin menyelamatkan sebanyak mungkin manusia. Dan itu tertulis di dalam firman, ya. Tuhan berkata bahwa pergilah ke segala persimpangan jalan, paksalah mereka gitu loh, karena rumahku harus penuh, pesta perjamuan kawin sudah siap. Nah, ini adalah satu bukti yang nyata bahwa Tuhan terus bekerja dengan begitu luar biasa, karena Tuhan sangat mengasihi manusia. Kalau Tuhan hanya berdasarkan daripada pekerjaan atau misi yang dilakukan oleh pendeta, kan itu menjadi sangat terbatas, ya, karena banyak jiwa tidak akan terjangkau, karena nggak mungkin bisa menjangkau apalagi orang yang membentengi hidupnya dengan pemahaman keimanan yang berbeda, bertolak belakang dengan kasih Tuhan. Oke,
pada malam hari ini mungkin saya sebelum kita masuk ke interaksi dengan teman-teman yang sudah menyaksikan kita, saya ingin bertanya dulu kepada Mbak Inge, kira-kira selain Roma 8 ayat 28, kira-kira ayat-ayat mana yang menguatkan Mbak Inge pada saat mulai mempelajari Alkitab, mulai ikut gereja gitu loh Mbak. Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman. Silakan Mbak Inge. Iya Pak, makasih. Ada banyak sekali ya kalau bisa dibilang sebenarnya. Karena satu hal yang saya percaya, apa yang sudah terjadi dalam hidup saya itu tidak ada yang kebetulan gitu loh. Saya bisa lihat itu gitu. Kenapa? Kayak sewaktu pada saat saya kecil itu tadi, dari SD, saya mesti ya, saudaraku, dari SD, SMP, sampai SMA itu bisa dibilang, ya meskipun, maksudnya, meskipun orang tua saya pas-pasan seperti itu, saya bersyukur gitu loh. Dan sekalipun saya dari SD, SMP, SMA itu saya cuma pakai seragam ini ya, bekas gitu, bekas kakak kandung saya, bekas kakak-kakak sepupu saya gitu, sehingga saya dilihat teman-teman saya itu kan lain gitu loh. Tapi saya mulai ngerti gitu loh. Semakin kesini saya semakin ngerti bahwa apa yang hina bagi dunia itu dipilih Allah, apa yang dipandang rendah, apa yang dipandang nggak mulia, itu tadi tuh justru dipilih Allah gitu. Untuk meniadakan hikmat dunia itu, orang-orang pintar itu tadi itu. Dan ada lagi di Yohanes 5 ayat 16 dikatakan bahwa Yohanes 15 ayat 16 dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu sudah sangat-sangat cukup buat saya gitu loh. Jadi apalagi gitu yang perlu saya ragukan gitu loh. Wah, luar biasa Tuhan gitu. Luar biasa, sangat-sangat saya nggak ngerti lagi mau terima kasih dengan apa, karena Dia sendiri yang datang dalam hidup saya. Tuhan yang menyatakan, Dia yang datang dari jauh untuk memberitakan lebih dekat lagi kepada yang dekat seperti itu. Terus juga di Matius 7 ayat 13 di situ, dari setiap yang saya bilang, dari setiap penganiayaan itu, dari setiap penolakan itu tadi, saya semakin yakin gitu loh bahwa saya tidak perlu buat untuk cari lagi supaya manusia bisa terima saya gitu, karena Tuhan aja udah cukup gitu di situ. Kemudian Tuhan bilang, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya gitu. Ya saya percaya gitu loh. Sekalipun banyak hal yang saya lewati, banyak hal yang buat saya nggak enak untuk memikul salib saya. Tapi ketika firman Tuhan sudah jelas mengatakan seperti itu ya, saya saya nggak ragu lagi gitu loh Pak. Maksudnya saya kayak, wes cukuplah gitu, cukup firman Tuhan bilang seperti itu gitu. Jadi udahlah, segala sesuatu yang terjadi itu memang kasih karunia dari Tuhan gitu. Begitu. Oke. Jadi setelah dengar lagu pada waktu itu, Bapak sentuh hatiku, tiba-tiba hatinya Mbak Inge dijamah Tuhan, terus kemudian kelanjutannya gimana pada waktu itu? Ingin baca Alkitab apa bagaimana? Iya betul. Saya merasakan satu kehausan tersendiri gitu, karena yang saya tangkap ketika Tuhan masuk ke dalam hati saya, Dia sedang memperbarui roh saya gitu. Sehingga ketika Dia masuk, saya percaya bahwa Dia memberikan saya roh yang baru gitu. Sehingga ketika roh Tuhan yang ada di dalam diri saya itu, ya saya bisa merasakan rasa haus itu tadi gitu loh. Karena saya percaya saya ngonek gitu loh dengan roh Allah gitu, roh Tuhan gitu. Jadi bukan lagi tentang dunia gitu, maksudnya tentang
maksudnya saya merasa tidak ada kekosongan lagi setelah hari itu gitu. Ya, Tuhan mengisi hidupnya Mbak Inge ya. Oke teman-teman, kita sudah dengar bagaimana kuasa Tuhan yang begitu ajaib, kasih Tuhan yang tak ternilai, tak terkatakan telah menyentuh seorang Inge. Dan saya percaya kuasa yang sama yang sudah bekerja di dalam hidupnya Mbak Inge, kuasa itu tetap sama, dan jika Anda buka hati, kuasa yang sama itu akan menyentuh kehidupanmu. Karena Tuhan tidak pernah pilih-pilih manusia. Tuhan tidak pernah beda-bedakan manusia. Tuhan sangat mengasihi siapapun dia, siapapun Anda. Tuhan tidak pernah berkata, oh kalau Musa itu lebih utama, lebih penting, lebih dikasihi Tuhan daripada saya atau daripada Anda. Tidak, semuanya dikasihi Tuhan. Oke teman-teman, kita akan buka link telepon interaksi yang kami sudah share melalui kolom komentar, dan pada malam hari ini kita akan segera buka link telepon. Oke, kita akan terima telepon dari Pak Situngkir. Pak Situngkir, selamat malam. Bentar dulu, coba dulu telepon. Atas nama Yesus. Pak Situngkir. Pak Situngkir. Teleponnya, saya yakin bisa. Halo, Pak Situngkir. Teleponnya sudah masuk, Pak. Silakan, Pak. Pak. 08 133 Pak Situngkir. Oke, kalau 60 belum connect, kita pindah ke yang lain dulu. Monang Manurung, Pak Monang Manurung. Halo Pak, Pak Monang. Shalom Pak. Halo. Ya, shalom. Malam Pak, selamat malam. Malam Pak, ya silakan Pak. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya bisa bergabung. Kebetulan saya tadi tidak mengikuti, baru masuk saya Pak, jadi tidak begitu banyak mengikuti yang Halo. Suaranya kurang jelas, Pak. Ya. Suaranya kurang jelas. Bapak pakai handsfree di telinga? Handsfree, tidak, alat tidak. bantu? Ada punya handsfree tidak, Pak? Suaranya agak mendengung. Gitu Pak ya. Bentar Pak ya. Iya, iya. Ya, oke Pak. Kalau ada boleh dipasang dulu Pak Seniman. Halo. Oke. Bisa dengar, Pak? Pak Monang, bisa dengar saya? Oke, kita pindah ke Pak Manalu kalau belum bisa dengar. Pak Manalu. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan, saya sangat bahagia dengan mengikuti acara ini. Pak Yusuf Manubulu, saya sering saya meminta pencerahan daripada Bapak melalui WA, dan saya mendapatkan itu dengan baik. Dan itu adalah suatu menguatkan saya di dalam kekristenan saya. Terus acara ini sangat baik sekali untuk kita semua, supaya semakin tersiar bagaimana Tuhan Yesus itu sebenarnya juru selamat. Terus untuk Mbak Inge. Mbak Inge. Terima kasih Mbak Inge. Saya juga udah melihat acara Mbak Inge dan selalu memegang 2 kitab suci, 1 Alkitab dan 1 Quran. Jadi Mbak Inge betul-betul memang memberikan satu pencerahan juga
bahwa di antara kitab itu bisa memahami dua-duanya. Tapi yang menjadi pilihan adalah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terus yang menjadi pertanyaan saya sekarang, dengan baiknya hubungan adik dengan orang tua, apakah mereka itu sudah percaya dengan Tuhan Yesus? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Yes. Halo. Mbak Inge, bisa dengar? Mbak Inge? Iya, halo, selamat Bisa malam, dengar? Pak. Ya, silakan. Sebenarnya saya nggak dengar jelas ya, Pak, karena putus-putus ya. Oke, saya ulang lagi pertanyaannya. Saya mendengarkan tadi bahwa Mbak Inge sudah baik hubungannya dengan keluarga, terutama orang tua, ibu dan bapak. Apakah mereka itu sekarang sudah ikut percaya kepada Tuhan Yesus? Terima kasih. Barangkali Pak Yusuf bisa menyampaikan. Iya. Iya. Jadi gini Mbak Inge, orang tua sekarang apakah sudah terima Tuhan Yesus atau belum? Bisa dengar Mbak Inge? Iya, bisa. Ya, oke, saya jawab aja Pak. Ini mungkin agak susah sinyalnya. Jadi sampai saat ini orang tua dari Mbak Inge belum terima Tuhan Yesus. Oh. Bisa dengar? Iya, belum. Ya, silakan Mbak Inge. Ya, Ya. kalau nggak bisa saya jawab Memang aja ya Pak. sampai Jadi hari ini, sampai saat ini belum terima Tuhan Yesus ya Pak. Iya. sampai hari ini memang belum terima Tuhan Yesus. Tapi mereka sudah bisa menerima saya. Maksudnya seperti saya pergi ke gereja, seperti itu, seperti saya menggunakan bahasa-bahasa kasih, seperti itu. Mereka sudah bisa menerima saya. Dan buat saya itu sudah lebih dari cukup karena saya belum mengerti rencana Tuhan yang sangat luar biasa nanti ke depan seperti apa. Saya percaya ini belum selesai atas hidup saya gitu. Baik, terima kasih. Saya rasa itu aja pertanyaan kami. Semoga kita doakanlah orang tua supaya bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Selamat malam. Pak. Selamat malam Pak Manalu. Tuhan berkati Bapak. Selamat malam. Oke. Kita pindah ke Ward. Pak Ward. Halo. Memang kalau telepon gini ya Pak, agak putus-putus ya? Biasanya enggak, biasanya juga seperti ini. Jadi kadang-kadang memang sinyal internet kadang kurang stabil ya, kadang stabil, kadang kurang stabil. Itu. Iya. Ya, selamat malam Pak. Ya, silakan Pak Ward. Ya Pak, ini Pak Cabe belum muncul Pak ya? Belum Pak, belum. Ya. Ya, saya cukup ya salut lah sama Pak Cabe Pak. Meskipun ya mungkin dia masih mengeraskan hati ya Pak ya. Yeah. Tapi dia setiap acara Pak Yusuf ini saya lihat dia selalu memperhatikan gitu loh Pak. Nah, cuman saran saya baik untuk Pak Cabe atau Pak Nandar atau yang lain ya yang belum percaya Tuhan Yesus itu begini loh Pak. Mungkin kalau kita kasih titel ya Pak ya kepada Pak Nandar misalnya sebagai evangelis atau ustadz atau dokter profesor lah. Nah, pertanyaannya apakah dengan banyaknya titel itu kita bisa lebih dekat sama Tuhan? Ibaratnya kita ini apakah bisa kita ini bersalaman dengan Tuhan? Gitu Pak. Oke. Nah, saya jawab ya Pak. Saran saya
buat mereka-mereka yang memperhatikan acara ini, saya ini menyarankan begini, Pak. Oke lah, kita tanggalkan segala keakuan kita, kesombongan kita, ya. Karena di kesaksian-kesaksian ini kan orang percaya Tuhan Yesus itu kan bukan orang yang pintar, Pak. Bukan yang harus bisa bahasa Ibrani, Yunani, yang ngerti masalah Trinitas dan lain sebagainya. Bahkan ada seorang ibu-ibu yang percaya Tuhan Yesus tanpa mengerti Trinitas. Iya kan, Pak? Iya. Ya. Nah, saran saya begini, sederhana saja. Jujur Pak Nandar atau Pak Cabe, apakah tahu Tuhan itu seperti apa? Kan enggak. Jadi begini, Pak. Lebih baik kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya kan? Tuhan, saya nggak tahu siapa engkau sebenarnya. Sehingga ini juga ada baiknya gini loh. Kita kan sudah minta sama Tuhan, tapi Tuhan nggak nunjukkan. Ya kita nggak dipersalahkan, kan gitu, Pak. Gampangannya kan begitu. Iya. Ya. Nah, jadi semua pemirsa yang mungkin masih mengeraskan hati melihat channel ini, padahal sudah banyak sekali ya kesaksian-kesaksian yang termasuk Saudara Inge sekarang ini ya. Kan mereka nggak harus pandai gitu loh, Pak. Gitu. Iya, Pak. Ya, saya rasa itu aja, Pak. Tetap semangat dalam acara ini. Saya mendukung terus Pak Yusuf gitu. Juga buat Mbak Inge, selamat menerima keselamatan dari Tuhan menjadi warga kerajaan surga. Ya, terima kasih. Itu saja Pak Yusuf. Ya, Tuhan berkati semuanya. Pak. Sama-sama diberkati ya, Pak. Oke, Pak, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Bonar. Oke, selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Bu Inge. Saya dengan Pak Bonar. Iya. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan, malam ini kita bisa live lagi. Iya, puji Tuhan. Saya pribadi, saya angkat jempol ya seorang Inge yang latar belakang agama berbeda mengambil keputusan yang luar biasa. Tanpa diinjili atau tanpa dikhotbahi, Tuhan Yesus menjamah. Luar biasa. Itu artinya Tuhan Yesus sangat mengasihi Mbak Inge. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi Mbak Inge, tentu kasih itu juga Mbak Inge tularkan kepada kedua orang tua dan saudara-saudaranya, walaupun saat ini mereka belum mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab firman Tuhan mengatakan, di mana satu orang yang percaya kepada Tuhan, anggota keluarga lain pun akan diselamatkan karena iman Mbak Inge kepada Tuhan Yesus. Amen. Ya. Kemudian yang perlu saya tanya ke Mbak Inge, sekarang apakah sudah aktif di pelayanan di gereja? Oke. Kalau tim untuk ambil pelayanan, saya masih hanya melayani di tim pendoa saja, Pak. Baru itu. Gitu. Oh. Ya, sekecil apapun pelayanan kita yang penting dengan hati yang tulus, Tuhan pasti memberkati. Iya. Enggak, betul. Kemudian Amin. mungkin, ya terima kasih Mbak Inge. Jadi saya ingin memberikan pesan kepada teman-teman Muslim yang mungkin mendengar acara ini, kepada Pak Cabe, kepada Bapak Ibnu Kalam. Ya, kami sangat apresiasi Anda terus mengikuti acara ini. Kami berdoa supaya kasih Kristus juga dialami oleh kedua Bapak ini. Amen. Ya, sebab Tuhan Yesus itu bukan mengasihi orang Kristen, tetapi mengasihi semua umat manusia tanpa pandang agama, suku, warna kulit, dan sebagainya. Iya. Terima kasih saja Mbak Inge, Pak Yusuf.
Selamat Baik, Pak malam, Tuhan Bonar. Yesus memberkati. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati Pak Bonar ya. Sama-sama ya Pak Bonar. Tuhan Yesus berkati kembali. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Bapak Ian, Pak Ian Ping. Ya. Iya, shalom. Shalom Pak Pendeta Yusuf dengan Mbak Inge. Silakan Iya. Pak ya. Selamat malam Mbak Inge. Selamat Mbak Inge sudah dipilih sama Tuhan ya. Menjadi umat pilihannya. Ya. Yang saya mau tanyakan Mbak Inge. Pak Ian Ping, YouTube. Ya halo. Di situ ada yang nonton YouTube nggak Pak? Saya yang nonton YouTube Pak. Ya, mungkin dimatiin dulu Pak, di pause dulu atau dimatiin dulu Pak, supaya tidak feedback. Iya, oke. Gimana sekarang Pak? Oke, silakan Pak. Bagus. Iya, selamat malam Mbak Inge. Halo, selamat malam Mbak Inge. Iya, halo, selamat malam Pak. Iya, selamat Mbak Inge. Mbak Inge sudah menjadi umat pilihan Tuhan ya. Mbak Inge tanpa diinjili, tanpa apa, bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, saya ingin bertanya Mbak Inge, boleh ya? Ini Mbak Inge. Boleh. Menjadi orang Kristen itu tidak berarti akan menjadi orang yang senang hidupnya, melainkan akan memikul salib. Ya, salah satunya mungkin penolakan dari keluarga ya. Dan masih banyak yang lain yang akan datang. Apakah Mbak Inge akan tetap bertahan dengan hal seperti ini? Karena saya jadi orang Kristen pun saya punya ujian sendiri Mbak Inge. Terus yang kedua, apakah Mbak Inge juga istilahnya mau ikut ambil dalam pelayanan mengabarkan Injil Kerajaan Allah kepada kawan-kawan, karena memang gerakan seperti ini sangat dibutuhkan sekali di Indonesia, di mana kalau kita orang Kristen yang lama kalau ngomong masalah Injil suka disalah tanggap Pak, Mbak Inge. Kalau dari bukan non Kristen, aslinya non Kristen mungkin lebih mengena ya. Itu Mbak Inge, itu dua pertanyaan dari saya. Baik ya, makasih Pak Yanpin. Menjawab pertanyaan yang pertama tadi, apakah saya akan tetap setia ya? Apakah akan tetap seperti ini ketika hal-hal mungkin yang lebih besar, lebih berat lagi nanti menimpa saya? Betul sekali. Iya, saya bilang saya tetap setia. Saya deklarasikan kalau saya tetap setia. Amin ya. Puji Tuhan. Karena ya seberat apapun itu gitu, sekalipun berat, saya sudah mulai melatih diri saya gitu loh. Bahkan ya terus ya kita memang manusia tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri ya gitu loh. Tanpa Tuhan kita itu bukan siapa-siapa. Iya. Jadi ketika kita tahu gitu, damai sejahtera itu sudah cuma ada di dalam Yesus Kristus gitu. Tuhan sendiri kan yang bilang bahwa damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Artinya apa? Damai sejahtera itu sebenarnya sudah ada di dalam dunia ini. Tinggal kita tuh mau ngambil itu apa enggak gitu. Jadi setiap masalah yang ada ya kita mesti iya, tinggal pilihan kita gitu. Jadi buat saya kalau setiap kali ada salah datang, hal apapun itu yang saya rasa saya itu tidak mampu untuk mengatasi itu, saya merasa sangat berat. Ya, saya langsung datang sama Tuhan. Saya latih diri saya seperti itu. Gitu. Jadi nangisnya terus kayak ngeluh terus kayak ngadunya itu cukup sekali itu aja gitu. Meskipun masalahnya belum selesai, ya besok harus berubah respon lagi gitu loh. Karena apa? Kita sudah serahkan masalah itu kepada Tuhan gitu. Iya sih memang. Saya yang Kristennya udah lama juga sering nangis sama Tuhan.
hari ini pun saya nangis sama Tuhan, cuman bisa ngadu sama Tuhan ya. Nah, nanti masalah yang kedua itu pertanyaannya gimana Mbak Inga? Iya, apakah Mbak Inga mengambil ya, apakah nanti akan tergabung dalam pelayanan, begitu maksud Bapak? Iya, mungkin betul. dalam pemberitaan Injil ya, kayak mission trip Betul, seperti betul, itu betul. ya. Betul. Iya. Saya jujur dari dalam hati saya juga rindu gitu. Saya rindu untuk bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa gitu. Tapi Amin. untuk saat ini gitu, untuk saat ini saya belum bisa memutuskan, maksudnya saya masih terus menggali gitu loh Pak, maksudnya panggilan saya itu di mana. Ya. Karena saya kayak Iya, betul, betul. ya memang kita nggak bisa berjalan sendiri tanpa pimpinan Roh Kudus. Jadi ya ikuti Betul. aja gitu, seperti malam ini kayak gitu, seperti Ya. saya jujur juga nggak cuma Betul, di channel ini kan, maksudnya di channel sebelumnya betul. juga Saya ada. pernah Saya lihat Mbak sendiri Inge, juga iya. iya, saya juga tanya sama Tuhan, maksudnya Tuhan saya ini mau dibawa kemana, atau sebenarnya saya juga tanya gitu, saya nggak Iya. ngerti tapi ya Ya, ikut aja mungkin gitu. ya. Betul, betul. Ya memang lebih baik seperti itu sih ya. Kita tidak pernah tahu rencana Tuhan seperti apa. Tapi memang saya rasa kesaksian seperti ini pun sudah merupakan pelayanan dan pengambaran Injil, betul tidak? Injil dan segala kebenarannya. Ya mudah-mudahan pelayanan ini bisa membawa memberikan berkat kepada banyak orang. Demikian Mbak Inga, tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yan Inpin. Oke, kita pindah ke... Iya Pak, terima kasih untuk dan supportnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Agama dan keyakinan. Iya Pak. Ya, dari agama dan keyakinan. Shalom. Shalom Pak Yusuf. Shalom Pak. Shalom Mbak Inga. Shalom. Iya, Ya, shalom Pak. Jelas ya Pak ya. Jelas. Ya, saya mendengarkan kesaksiannya Mbak Inga ini luar biasa. Memang saya itu kalau mendengar kesaksian orang, saya tidak pernah bisa langsung percaya. Tapi saya bisa melihat ketika seseorang itu menyampaikan sesuatu hal tentang kerinduannya kepada Tuhan, ada seperti roh yang berbicara bahwa Tuhan sedang menyatakan bahwa pekerjaannya itu benar-benar nyata sampai hari ini. Dibuktikan banyak orang-orang yang lugu, orang-orang yang haus kebenaran, tiba-tiba di musim pandemi ini, mereka semua bermunculan. Itu tandanya bahwa Tuhan sedang menyatakan pekerjaannya kepada Mbak Inge. Dan mungkin kepada program Pak Manimbulu ini. Oke, saya ingin bertanya begini Mbak Inge. Ketika sampai sekarang ini sudah menjadi Kristen, kira-kira itu ada nggak dalam hati panggilan gitu? Panggilan maksudnya begini, orang kan kalau mendapatkan satu pemberitaan Injil, kalau Mbak Inge kan beda, tidak mendapatkan pemberitaan Injil itu kan? Iya. Tidak ada terbersit bahwa saya juga pingin gitu menjadi tangan Tuhan gitu, menjadi tangan Tuhan gitu, untuk menabur benih sama seperti Tuhan yang sudah tabur benih kepada Mbak Inge. Gimana itu? Iya Pak, sudah jelas saya pengen, saya mau sekali gitu. Cuma ya seperti di pertanyaan, ini mirip sama pertanyaan Bapak siapa tadi, barusan Bapak Yanpin itu tadi, bahwa untuk saat ini ya saya masih terus belajar untuk menggali panggilan saya di mana gitu. Tapi di sisi lain juga saya melakukan saja gitu loh apa yang Tuhan suruh gitu loh. Jalan-jalan yang sudah Tuhan buka, saya ya mau aja gitu jalani gitu. Kan ya apa sih kerinduan saya gitu setelah menjadi Kristen, ya cuma satu. Tuhan semakin kesini saya semakin ngerti gitu loh, bahwa satu kerinduan saya itu cuma mau menyenangkan hati Dia. Sudah, itu aja. Ya sebenarnya kan status Mbak ini kan murtadin ya.
Iya. Iya, sebenarnya kan banyak orang Kristen juga keliru bahwa mereka juga murtadin. Cuman gilirannya aja yang berbeda gitu loh. Nah, kita ini orang Kristen murtadin loh. Gitu kan. Kita kan tidak mengenal apa-apa kecuali kita mengenal pemberitaan dari Paulus kan, yang memberitakan kasih Kristus. Nah, jadi sebenarnya kalau sesama murtadin seperti kita ini ya memang harus tabur tuai. Harus menabur benih sama seperti Rasul Paulus menabur benihnya di Asia gitu. Nah, saya sebenarnya respeknya ini begini dengan Mbak Inga ini. Waktu ketemu orang tua itu gitu, masa pembicaraan itu hanya sebatas itu gitu. Hanya say hello kapan datang, oke, baru lah gitu. Kan tidak ada pembicaraan yang menyerempet pada saat itu. Oh gitu. Kalau pada saat pertama kali ketemu memang karena mungkin canggung ya Pak, karena udah lama nggak pernah ketemu. Jadi ya saya kayak yang saya bilang tadi, buat buka mulut aja susah sebenarnya gitu. Kayak ada nahan, ketahan gitu. Tapi ya mulai dari apa namanya, karena kan saya maksudnya setelah pertama kali ketemu itu kan besoknya saya masih ketemu lagi loh gitu. Jadi ya terus dikit-dikit gitu. Jadi hubungan itu dibangun kembali gitu maksud saya. Satu lagi Pak Manubulu. Satu lagi Pak Manubulu. Ya silakan Pak, silakan Pak. Begini Pak, kalau bisa nih, Bapak kasih respon ke para murtadin ini kalau mereka memang bertobat tidak menerima apa-apa, tidak ditawarin iming-iming, tidak dibujuk-bujuk, tidak ada sesuatu hal yang menjebak di dalam sehingga nanti para murtadin ini dianggap ini kan karena dibiayain gitu. Memang hal itu klise, tapi bagi orang-orang yang baru mendengarkan ini kan mereka belum tentu tahu tuh. Gitu Pak Manubulu. Saran saja Pak Manubulu. Baik. Sampai situ saja Pak Manubulu. Terima kasih. Menunggu yang lain lagi menunggu. Terima kasih. Tuhan berkati Pak Manubulu. Tuhan berkati Mbak Ika. Salam. Salam. Ya. Jadi memang semua murtadin tidak ada yang mendapatkan bayaran ya. Itu kami sudah berulang-ulang sampaikan, dan tampil di acara ini pun mereka tidak dibayar. Jadi semua ini untuk pelayanan supaya bisa memberkati semua yang menyaksikan acara ini, dan ini adalah sebuah kesaksian kebenaran dan apa yang terjadi di dalam hidup daripada narasumber, bagaimana Tuhan menghampiri mereka. Kita pindah ke penelpon selanjutnya, ke Pak Borneo. Selamat malam Pak. Pak Rimba Borneo. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Halo. Ya, silakan malam, Pak. Silakan. Silakan, selamat malam Pak Rimba. Oke, shalom buat Pak Yusuf Penubulu dan Mbak Inge. Shalom. Ya. Nah, jadi gini, saya mau nanya nih sama Mbak Inge. Dulu kan sebelum meyakini Kristus sebagai juru selamat, Mbak Inge kan agamanya Islam nih. Yang saya mau tanyakan gini Mbak, iya, betul, waktu Mbak di Islam dulu kan dari kecil nih sampai umur sekian, apakah diajari sama orang tua atau dari ustadznya Mbak untuk membenci agama di luar Islam seperti Kristen? Kemudian apa sih perasaan Mbak saat berteman atau bertemu dengan orang Kristen? Itu aja Mbak, terima kasih. Ya, silakan Mbak Inge dijawab Mbak. Halo, Mbak Inge. Mbak Inge bisa dengar? Halo. Ya, jadi minta maaf ini Pak Rimba. Halo? Kelihatannya ya bisa dengar?
Mbak Inge, bisa dengar? Halo. Mbak Inge bisa dengar? Halo, Mbak Inge. Mungkin koneksinya Pak Yusuf. Mbak Inge-nya koneksinya mungkin. Ya, koneksinya mungkin ini. Iya. Mbak Saya Inge nggak dengar, mohon bisa? maaf. Putus-putus ya. Ya, Mbak Inge kalau misalnya masih suaranya masih tidak terdengar, mungkin keluar sebentar 1-2 detik nanti masuk lagi gitu. Bisa dengar saya, Mbak Inge? Halo, Mbak Inge? Oke, Pak Rimba mungkin agak sulit ya ini terkonek. Jadi Maaf Pak, saya nggak dengar apa-apa. suara saya bisa dengar nggak, Mbak? Mungkin bisa dibantu Pak Yusuf. Ya, jadi saya aja yang jawab ya. Tadi Mbak Inge tidak ada menceritakan hal seperti itu ya. Maksudnya dia tidak menceritakan bahwa dia didoktrin seperti apa. Cuman dia mengalami kuasa Tuhan saat dia sedang ada di kelas. Jadi pada saat lagu Bapa Sentuh Hatiku, tiba-tiba Roh Kudus bekerja dan dia tiba-tiba menangis dan dia merasa bahwa dia adalah orang yang sangat berdosa, dan pada saat itu Roh Kudus membersihkan hidupnya, menyucikan dia sehingga dia dipanggil untuk menjadi milik daripada Tuhan Yesus. Mungkin itu yang saya bisa jawab ya Pak Rimba ya. Jadi tidak ada bicara tentang doktrin tadi. Oke, Pak Rimba? Masih ada pertanyaan? Oh, jadi nggak ada bahasan untuk doktrin dari kecil ya Pak ya? Nggak ada. Oke Pak, nggak ada terima kasih Pak. Itu aja Pak. Shalom Pak. Baik. Shalom Pak Rimba. Oke. Mbak Inge, bisa dengar saya? Mbak? Halo? Bisa dengar? Halo Pak. Bisa dengar saya? Halo. Bisa dengar? Apa handsetnya nggak dilepas dengar sama aja? sekali Pak. Halo? Ya, ini sebentar ya teman-teman, ini kelihatannya ada gangguan ini. Halo. Mbak Inge bisa dengar saya? Halo? Mbak Inge bisa dengar? Halo Pak. Ya, bisa dengar saya? Mbak Inge? Halo? Ya. Ya, teman-teman, kita mohon sabar ya. Ini jaringan lagi agak terganggu sehingga narasumber kita tidak bisa mendengar suara, dan kita akan coba sambungkan kembali supaya komunikasi kita bisa berjalan kembali ya. Dan mohon kesabaran, dan terus bagi umat Tuhan juga bisa mendukung acara ini di dalam doa supaya sinyal bisa berjalan dengan baik, karena bagaimanapun iblis akan berusaha untuk mengganggu atau membuat sinyal menjadi terganggu ya. Jadi yang umat Tuhan bisa bantu doa supaya sinyal di dalam siaran ini tidak ada kendala, sehingga apa yang disampaikan oleh narasumber ataupun juga dari penelpon yang bertanya, komunikasi bisa berjalan dua arah ya, sehingga semuanya bisa menjadi berkat bagi siapapun yang menyaksikan acara ini. Ya, kita berharap Mbak Inge bisa segera masuk kembali, bisa segera tersambung kembali dengan kami, karena kami lagi upayakan supaya sinyal bisa, komunikasi kita bisa segera berlangsung, bisa segera berlanjut. Oke, Mbak Inge, bisa dengar? Halo ya Pak. Ya, bisa dengar? Ya, Mbak Inge, nanti kalau misalnya suaranya hilang, keluar dulu 1-2 detik, nanti masuk lagi ya Mbak, supaya ini. Oh gitu. Ya, Baik. kalau misalnya suaranya hilang sama sekali, Mbak Inge keluar dulu beberapa detik, 1, 2, 3 detik, nanti masuk lagi supaya ini
supaya sinyalnya bisa connect lagi gitu ya. Siapa? Oke. Kita pindah ke Pak Budi. Pak Budi, selamat malam. Pak Budi. Halo, selamat malam Pak Yusuf. Shalom. Malam Pak. Shalom. Selamat malam Mbak Inge. Halo. Shalom. Halo. Ya, malam. Iya, shalom. Iya. Jadi terima kasih untuk pengalamannya bisa berbagi dengan kita di malam ini. Dan memang bukan hanya di channel ini, tapi saya juga pernah ngikutin di channel yang lain. Tapi kesaksiannya kurang lebih sama lah. Jadi proses-prosesnya sama. Mungkin pertanyaan saya satu saja. Apakah setelah berjumpa mengalami sentuhan Roh Kudus, apakah ada perjumpaan kembali dengan Tuhan? Halo ya. Ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Apakah itu melalui mimpi atau lain-lainnya, ada enggak? Kalau melalui mimpi sih enggak ya Pak. Tapi setelah hari itu sampai hari ini saya bisa merasakan kehadirannya kembali dalam hati saya. Gitu. Oke, baik. Lalu mungkin yang berikut, yang mungkin yang terakhir, apakah ada kerinduan untuk belajar untuk melengkapi pengetahuan Alkitab dan kemudian bisa menjadi saksi atau bisa menjadi pelayan khusus? Maksudnya lebih spesifiknya gimana nih Pak? Ya, spesifiknya menjadi pelayan, menjadi hamba. Jadi pemberita firman. Jadi pengkhotbah gitu maksudnya ya? Ya. Oh. Saya sebenarnya banyak yang nanya seperti ini gitu. Jadi seperti pertanyaannya sebelumnya tadi kan bapak-bapak tadi juga ada yang nanya seperti ini gitu. Jadi kalau balik ke diri saya sendiri, saya mau gitu. Saya mau, sekalipun saya masih sangat-sangat terbatas gitu loh. Bahkan dalam berkata-kata masih sangat banyak gitu kelemahannya gitu, mesti harus belajar banyak gitu. Gitu. Dan untuk untuk berpikir ke sana, saya rasa saya masih sangat perlu belajar Pak. Maksudnya dalam arti masih terus menggali gitu loh, mencari tahu panggilan saya yang sungguh-sungguh tuh di mana gitu. Karena nanti takutnya saya nggak siap pada saat saya percaya diri untuk ini jadi preacher gitu. Gitu sih. Tapi satu kerinduan saya ya jujur saya mau. Oke Pak Yusuf. Halo. Ya, jadi mungkin berupa himbauan yang paling terakhir, berupa himbauan bagi rekan-rekan yang ada di live chat, bahwa chat kita itu juga bagian dari memberitakan firman, sehingga kita harus menunjukkan kasih Kristus. Kalaupun memang ada komentar-komentar negatif, marilah kita menjawab itu dengan kasih, sehingga mereka juga bisa sadar bahwa kita bukan hanya sekedar Kristen, tetapi perbuatan kita, cara berpikir kita, cara menyalami orang lain itu juga menggambarkan kasih Kristus. Semoga channel ini diberkati selalu Pak Yusuf dan juga Mbak Inge. Shalom. Shalom, terima kasih Pak, Tuhan berkati. Oke, Pak Dani. Halo, selamat malam, shalom. Selamat malam, shalom Pak Dani. Selamat malam juga Mbak Inge. Halo, malam. Saya sesuai dengan syarat dan ketentuan channelnya Pak Yusman ya.
Yusuf Manubulu ya, saya singkat Pak Yusman ya. Boleh ya Pak? Boleh nggak Pak Yusuf disingkat ya Pak Ya, Yusman? kalau singkat nanti jatuhnya Yusman, Pak. Ya, ya. Guyon Pak, guyon aja Ya, Pak. nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak. Ya, silakan. Saya tidak ingin menggibahi kayak seperti penanya-penanya yang lain. Saya hanya ingin bertanya saja. Mbak Inge, kalau seandainya dibayar, dikasih uang 1 miliar untuk kembali ke Muslim, mau apa enggak? Dan alasannya apa? Halo Mbak Inge, bisa dengar? Halo, ya. Bisa. Kalau bisa. Mbak, Ya. nah, Jadi yang pertama itu pertanyaannya, kalau seandainya Mbak Inge dibayar 1 miliar untuk kembali ke Muslim, mau apa tidak? Alasannya apa? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Yang pasti saya nggak mau. Alasannya? Alasannya karena kehidupan kekal yang Tuhan sudah berikan ke saya itu jaminannya udah till the end. Maksudnya benar-benar sudah sampai saya nggak ngerti gitu, unlimited gitu. Ngerti maksud saya? Maksudnya unlimited itu udah nggak bisa lagi dibayar, digantikan dengan apapun, dan saya benar-benar mengimani itu gitu. Jadi itu janji Mbak Inge kepada Tuhan ya pada malam hari ini, bahwa walaupun 1 miliar, 10 miliar itu tidak bisa tergantikan dengan iman percaya kepada Yesus ya. Karena besar loh Mbak, 1 miliar itu kalau beli mobil dapat berapa biji tuh? Dapat rumah, dapat mobil ya. Gitu loh. Oke, terima kasih kalau Mbak Inge sudah buat janji malam hari ini. Wah. Gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua. Mbak Inge sekarang kerja apa enggak? Maaf, putus-putus Pak. Kalau boleh tahu pertanyaan kedua, Mbak Inge-nya ini kerja atau bagaimana ya? Saya nggak bisa, mohon maaf. Ya, maksudnya Mbak Inge sekarang ini kerja atau apa kegiatannya gitu loh? Ya, betul. Ya, kalau masih sulit tersambung, saya jawab aja. Mbak Inge sekarang ini kerja di Bali, Pak. Bekerja di Bali. Ya, oke. Oke. Artinya gini, yang saya tahu dengan Mbak Inge bekerja, bagaimana pergaulannya dengan orang-orang yang bukan seiman, yang dulunya tahu bahwa Mbak Inge itu awalnya adalah seorang Muslim. Waduh, sinyalnya nih ya. Boleh diulang pertanyaannya? Pertanyaan kedua, kan sekarang Mbak Inge kerjanya di Bali ya. Iya, benar. Nah, ini kan. Kira-kira di dalam pergaulan di dalam pekerjaannya, kira-kira Mbak Inge bagaimana dengan teman-temannya yang dulunya orang tahu Mbak Inge itu Muslim, tapi sekarang sudah jadi Kristen. Nah, kira-kira bagaimana reaksi teman-teman pergaulannya? Kalau yang dulu saya kan pertanyaannya yang sekarang ya, mohon maaf. Pertanyaan sekarang yang di tempat kerja yang sekarang ya. Nah, karena ini kebetulan teman-teman kerja saya juga banyak kan yang Kristen, Pak, gitu.
Oh, Lebih gitu. kami lebih ini ke Kristen gitu. Berapa orang, maksudnya lebih banyak Kristen, yang non Kristen itu cuma kurang 3 orang lah ya, 3 orangan, 2 orang. Itu pun Tapi termasuk sama bos saya. Tapi mereka tahu bahwa Mbak Inge sebelumnya adalah Muslim. Ada satu ibu-ibu itu yang memang tahu karena saya bilang 2 orang ya udah termasuk bos saya, karena bos saya nggak ngerti. Bos saya belum tahu. Tapi kalau teman saya satu ini orang Hindu kan gitu, jadi juga tahu gitu. Saya ada sering kali cerita tentang perjalanan iman saya gitu. Dan puji Tuhan, dia mendengarkan dengan baik gitu, bisa menerima gitu, dan ya sebatas sebatas respon mereka gitu loh, sebatas pengetahuan orangnya gitu, dia menanggapi apa yang saya saksikan gitu. Oke, kalau seandainya bosnya Mbak Inge yang Muslim, ya, tahu bahwa Mbak Inge awalnya Muslim dan masuk menjadi Kristen, akhirnya Mbak Inge maaf kata di PHK, gimana tuh Mbak Inge? Wah ya enggak apa-apa, karena ya yang namanya bos mau gimana harus tetap dihormati gitu, karena setiap pemimpin yang ada dalam hidup kita itu memang datangnya dari Tuhan. Yang saya tahu ya Pak, Alkitab berkata seperti itu, dan kita harus tetap menghormati beliau, mau apapun alasannya gitu loh. Bahkan firman Tuhan bilang mau sebengis apapun kita harus tetap, itu sih. Oke, puji Pak. Tuhan. Jadi saya lebih Terima takut ke kasih. Tuhan aja daripada ke. Ya, baik. Berarti iman Mbak Inge sudah semakin kuat. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih sudah masuk ke dalam kerajaan surga, dalam umat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Mbak Inge. Terima kasih Pak Pendeta Yusuf yang sudah memberi Terima kasih. kesempatan pada saya. Selamat malam, Oke. salam. Shalom Pak Dani, selamat malam. Kita pindah ke penelpon selanjutnya, official air kehidupan. Ya, shalom Pak Pendeta Yusuf Manulu. Shalom Pak. Pak dengar suara saya Pak? Dengar. Halo? Ya, dengar Halo? Pak, dengar. Iya. Ya, selamat malam Pak Yusuf Manubulu. Selamat malam. Selamat malam Inge Karisma ya. Ya. Jadi kayaknya banyak sekali yang menelepon ini Pak. Hingga agak antri gitu Pak ya. Ya. Jadi sangat bersuka cita saya ya Pak ya. Di mana channel Bapak ini senantiasa menayangkan orang-orang yang mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan dengan panggilan yang berbeda-beda Pak. Iya. Iya. Jadi ya Tuhan Yesus itu memang saya melihat firman-Nya itu senantiasa digenapi bahwa Dia bukan memanggil orang yang menurut pandangan dunia ini adalah orang-orang yang terpandang gitu. Tetapi Dia memanggil orang-orang yang bodoh bagi dunia ini supaya dipakainya untuk mempermalukan dunia gitu. Amin. Iya Pak. Jadi saya mau bertanya kepada Mbak Inge Karisma, sudah berapa lama Mbak ini mengenal Tuhan Yesus? Halo? Halo Pak, gimana? Sudah berapa lama Mbak Inge mengenal Tuhan Yesus? Mohon maaf putus-putus. Iya, halo. Putus ya. Mbak Inge Karisma mengenal Tuhan Yesus sudah berapa lama? Sudah berapa lama Mbak Inge Karisma mengenal Tuhan Yesus? Halo? Berapa lama saya mengenal Tuhan Yesus, gitu Pak? Iya.
Kan berapa Halo? lama ya? Masih baru sih. Ya, halo? Iya, udah berapa lama Mbak Inge? Iya, dari 2015 saya baptis itu sampai hari ini berarti berapa tahun? Iya. Sekitar 5 tahunan ya. Berjumpanya itu 5 tahunan ya. 2014. Ya, 2014 Berarti dibaptis itu masih lebih 2015. dahulu saya Mbak Inge ya. Saya mengenal Tuhan Yesus dari tahun 2012 awal. Oh, iya. Iya, jadi ya saya memang dulu ya saya bersaksi sedikit ini. Saya dulu juga Katolik gitu, tapi saya nggak memiliki surat baptis. Kemudian saya juga umur 21 masuk Muslim ya. Saya masuk Muslim. Saya 18 tahun itu di Muslim. Kemudian ada panggilan, ada masalah sehingga saya kembali kepada Yesus ya. Dan tahun 2012 saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya merasakan kalau dulu saya malu sebagai orang Kristen, kalau sekarang seperti yang saya lihat di Mbak Inga ini, dibayar pun 10 miliar tidak mau lagi untuk meninggalkan Kristus ya. Iya. Iya. Mbak Inga apa nggak ada lagi Pak Yusuf? Ya, kita lagi upayakan untuk sambung kembali ya Pak, karena memang sinyal kelihatannya agak kurang stabil ya, agak kurang stabil malam ini. Jadi kadang penelpon yang suaranya kurang jelas, kadang narasumber yang suaranya kurang jelas. Ya, jadi mohon maaf ini kepada semua teman-teman, memang sinyal ya begitu. Kadang tidak stabil ya. Jadi tolong doakan juga, dukung doa supaya bisa wifi atau sinyal internet bisa masuk lagi. Oke? Sudah masuk lagi. Sudah masuk lagi. Mbak Inga bisa dengar? Sudah bisa dengar Mbak Inga? Ya, Mbak Inga. Mbak Inga bisa dengar? Iya, jadi gini Pak Amandu dulu. Ya, mungkin Pak. agak kesulitan Mbak Inge Karisma dengar. Jadi kan tampilan ini saya melihat bahwa murtadin gitu. Jadi kalau saya ini kan awalnya itu Katolik ya. Tapi saya tidak memiliki surat baptisan dulu. Kemudian memang lingkungan saya itu Kristen, Islam semua rata-rata ya. Jadi dulu saya sangat malu itu saya sebagai dibilang Kristen. Kemudian saya ke Islam gitu. Memang dengan cepat itu saya meninggalkan Kristen itu karena memang saya nggak mengenal. Jadi saya melihat kesaksian ini tertarik gitu Pak Yusuf. Namun apakah saya bisa, karena saya lihat itu murtadin. Iya. Ya bisa Pak. Nanti kalau ini nanti kita akan verifikasi kembali. Jadi nanti Bapak bisa kontak kita lewat nomor WA supaya ini. Iya, udah saya lihat itu Pak. Ya, nanti kita bisa verifikasi ini kesaksian Bapak supaya nanti kalau memang Tuhan berkenan dan segala sesuatu memungkinkan, nanti kami akan tayangkan gitu. Iya, hampir tiap malam saya mengikuti acara ini, namun saya agak kesulitan memang masuk Pak. Baru inilah saya masuk ya. Jadi memang, saya sangat senang sekali ya. Ya Pak. Inge Karisma bisa dengar saya? Halo? Mbak Inga? Kelihatannya bisa dengar, tapi suaranya yang nggak kedengaran lagi Mbak Inga. Iya, suara Mbak Inga pula yang nggak kedengaran ini. Ya. Saya mau bertanya memang apa yang dirasakannya setelah dia menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saya sendiri merasakan ya, ketika tahun 2012 itu memang karena ada masalah, ya saya sangat haus dan lapar ya.
Hingga saat ini saya membaca Alkitab mulai daripada Kejadian sampai Wahyu itu sudah yang ke-12 kali. Ke-12 kali ya, itu belum lagi yang tiap-tiap hari. Jadi ketika kita kenal Yesus itu ada dulu Alkitab yang diberikan sama saya oleh teman karena dia melihat saya datang kepada Yesus. Itu Alkitabnya sampai basah semua dengan air mata. Ya, basah semua dengan air mata dan udah keriput-keriput dia Alkitab itu. Jadi begitulah ketika kita mengenal Yesus itu, rasa haus dan lapar akan kebenaran itu, sehingga memang kita merasakan suara Tuhan itu ketika kita baca Alkitab itu sungguh luar biasa itu. Jadi saya pun ketika melihat banyak komen-komen yang tidak percaya dengan apa yang kita saksikan gitu. Saya maklum karena saya juga sudah pernah murtad daripada Kristus. Jadi murtad dari Kristus itu yang saya pantas katakan murtad gitu. Tapi kalau dari Muslim ke Kristen itu, saya merasa itu bukan murtad tapi mendapat hidayah. Gitu. Nah itu. Jadi saya ingin ya dari Inge Karisma ini, apakah memang sudah benar-benar Kristus itu bekerja di dalam hidupnya dan pekerjaan yang dia lakukan sekarang ini, apakah dia boleh bertekun tetap di dalam iman itu. Udah bisa dengar Mbak Inge? Halo? Mbak Inge? Putus-putus Pak. Putus-putus ya. Ya. Iya. Oke, Mbak Inge bisa ini? Bisa dengar? Kalau sama Bapak Yusuf jelas ya? Sama Pak Yusuf suara saya dengar Pak? Saya dengar suara Bapak jelas. Cuma Bapak ke Mbak Inge-nya agak sulit. Ada ekonya ya? Ya, agak putus-putus, terus kadang-kadang hilang sebagian. Iya, Mbak Inge, ya mungkin gak dengar suara saya. Namun pesan saya begini, ya. Berhubung ya, saya dulu ketika ada masalah itu masuk saya karena ada masalah ya. Saya 6 tahun itu di dalam, ya. Karena ada masalah dan banyak hal mujizat yang saya dapat, ya. Saya dulu sebagai orang yang penegak hukum, ya. Sehingga ketika saya mengenal Yesus itu, apa yang saya katakan selama ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu kan katanya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain daripada Allah dan Muhammad itu adalah utusannya Allah. Jadi itu di dalam hukum kesaksian itu adalah apa yang kita lihat. Jadi kalau yang kita tidak lihat itu tidak bisa kita saksikan. Jadi ketika saya mengenal Yesus, waduh, apa yang saya alami selama ini adalah sebenarnya dalam kebohongan ya. Dalam kebohongan yang saya lakukan, baik dalam perkataan. Sehingga saya menangis ketika saya mengenal Yesus. Kita bukan bersaksi, tapi kita mendapat iman. Ya, iman percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga kita mengatakan kita beriman. Kita bukan bersaksi. Kita percaya, tapi bukan bersaksi apa yang tidak kita lihat. Ya, tetapi kesaksian yang kita lakukan sekarang ini adalah kesaksian apa yang memang kita rasakan. Ya. Saya bersaksi karena saya merasakan. Saya bersaksi karena saya melihat Tuhan. Ya, ketika saya dulu di dalam juga saya banyak membawa teman-teman saya yang dari Muslim masuk ke Kristen. Ada yang sungguh-sungguh, ada juga yang tidak sungguh-sungguh bahkan kembali lagi. Jadi
Saya pesan sama Mbak Inge ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ya. Jadi orang Kristen itu adalah orang yang napasnya itu adalah doa. Makanya tetaplah berdoa katanya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 itu. Tetap berdoa. Berarti kalau kita berhenti berdoa, kita berhenti hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hari-hari ini sangat jahat. Banyak penyesat-penyesat yang ingin ya melunturkan iman yang kita sudah terima ya. Jadi makanya harus kita selalu harus kita pelihara hubungan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Hubungan kita itu tidak pernah kendor kepada Tuhan. Kita senantiasa merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu ya Mbak Inge ya. Mungkin Mbak Inge tidak bisa begitu jelas mendengar suara saya, tetapi tetaplah teguh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Karena tidak ada satupun orang yang dapat mengenal Allah, berjumpa dengan Tuhan, kalau bukan kita lakukan firman itu. Maka firman itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai datang kepada Bapa kalau tidak berjalan di dalam firman. Itu Mbak Inge ya. Terima kasih Pak Yusuf Manubulu. Terima kasih Pak. Menerimanya telepon saya ini ya. Baik Pak. Tuhan Yesus memberkati Pak Manubulu. Terima kasih. Shalom. Sama-sama Pak. Diberkati. Ya. Shalom. Ya. Jadi saya sampaikan sedikit. Memang betul bahwa kalau dari Kristen pindah ke agama lain itu sebetulnya yang pas, yang tepat sesuai dengan firman itu disebut murtad. Ya. Cuma kenapa kita pakai istilah kalau dari Islam pindah ke Kristen pakai istilah murtadin, supaya kontekstualnya itu bisa sampai, pemahamannya itu bisa gampang untuk dipahami. Karena pemahaman secara umum itu sudah sangat melekat. Kalau dari Islam masuk ke Kristen itu disebut murtad. Ya, jadi kita pakai istilah itu nggak apa-apa Pak. Itu hanya untuk memudahkan, tetapi bukan pengertian dari yang sebenarnya esensi dari kejadian itu. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Zakar Naik. Halo, selamat malam. Malam, Apakah Pak. suara saya kedengaran, Pak? Terdengar, Pak. Bagus. Halo, Silakan Pak Zakar. ini Iya, Mbak ini kedengaran nggak? Inge. Mbak Inge. Halo. Halo, selamat malam Pak. Iya, selamat malam. Saya nggak ada pertanyaan. Saya cuma mau ngasih support aja buat Mbak Inge. Jadi tetap semangat, tetap teguh. Karena ini baru 5 tahun. Jadi saya juga setuju sama pernyataan tadi Pak Budi. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi perbanyaklah bergaul dengan saudara-saudara yang seiman. Bukan berarti kita menjauhi yang saudara-saudara yang muslim ini, karena kehidupan kita juga jadi saksi buat mereka gitu kan. Justru ini kesempatan buat Mbak Inge buat bersaksi buat saudara-saudara muslim yang lain, itu aja. Terus untuk tanggapan saya ya, kami yang udah Kristen sejak lahir ini ya bersyukur lahir sebagai seorang Kristen. Makanya kami lebih bersuka cita lagi kalau ngeliatin orang yang bukan lahir sebagai Kristen tapi akhirnya mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi buat Mbak Inge semoga semakin kuat, pelajari talentanya. Amin. Karena tadi Mbak Inge juga bilang rindu untuk menjadi pelayan Tuhan. Pelajari talentanya, mana yang pas, mana yang cocok buat Mbak Inge, dan semoga terjadi menurut iman Mbak Inge bisa menjadi pelayan yang lebih banyak bisa bersaksi buat kemuliaan nama Tuhan. Segitu aja kira-kira dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Tuhan Pak. memberkati. God bless you Pak Yusuf. Ya, God bless you tuh Pak Zakar Naik. Halo. Oke, Pak. Kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Adiso. Pak Adiso. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Malam, Pak.
Pak Adi, Selamat malam Kak Inge. Kak Inge dengar suara saya? Selamat malam. Ya. Saya selalu mengikuti channel Pak Yusuf Manubulu ini ya. Saya selalu mendukung karena channel ini adalah salah satu favorit saya juga sebagai alat di tangan Tuhan lah. Saya pikir orang yang mencintai Tuhan adalah orang yang mencintai sesama. Amin. Membuktikan dan merealisasikan mencintai sesama. Saya juga berharap untuk semua sahabat-sahabat netizen yang ada di kolom komentar ini, khususnya yang beragama Kristen ya, mari kita tunjukkanlah bahwa kita itu memiliki kasih Kristus. Nggak usah merespon yang tidak-tidak. Walaupun juga toh teman-teman yang lain ada yang beragama lain dan berkomentar lain-lain, marilah kita fokus pada kesaksian yang memberkati kita. Untuk Bapak Yusuf Manubulu, terima kasih untuk setiap kesempatan yang diberikan kepada saya, selalu diberikan kesempatan. Dan untuk Kak Inge, dengarkah Kak Inge? Halo, ya. Halo. Ya, untuk Kak Inge, pesan saya, kalau memang mau belajar, saya tadi pikir hatinya itu sudah dapat sekali ya. Hatinya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Di channel saya ada beberapa metode yang bisa kita pakai untuk menjadi saluran berkat. Khususnya nanti yang ada gambarnya saya dengan Ustadz Felix Xiao, itu adalah metode yang saya pakai. Dan juga itu adalah saya dimenangkan juga melalui metode itu. Karena saya dulunya juga sebelumnya juga beragama seberang atau agama lain, dan sekarang sudah mengikuti Kristus sudah cukup lama. Dan metode itu baik karena itu adalah memahami konteks mereka. Jadi berharap teman-teman yang juga rindu untuk belajar bagaimana memahami konteks mereka bisa juga mampir di Adi Solahagu channel. Khususnya yang ada gambarnya saya dengan Ustadz Felix Xiao. Yang mengenai saya setuju dengan Felix Xiao masuk di situ. Oke, mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yusuf Manubulu. Sukses terus channelnya menjadi berkat dan menjadi terang. Ya, jadi teman-teman juga bisa mampir ke channelnya Pak Adiso ya, supaya bisa menambahkan pengetahuan, pengertian tentang kebenaran Alkitab dan juga kesaksian-kesaksian yang saling melengkapi. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Manubulu. Ya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya Pak Nathan. Pak Nathan. Ya, halo malam. Malam Pak Nathan. Ya, malam Pak. Dengaran Pak Yusuf ya? Dengar. Silakan Pak. Oke. Selamat malam Pak Yusuf. Makasih. Ini langsung ke Mbak Inge ya. Kalau nggak salah tadi ceritanya, dia sudah berapa kali ikut ibadah, dengar firman, tapi belum kena gitu ya. Pada saat itu kena itu mungkin ada masalah sebelum, jadi pas mungkin dengar lagu itu jadi kesentuh gitu nggak Pak? Gitu Pak. Mbak Inge bisa dengar? Mbak Inge bisa dengar? Maaf, putus-putus Pak. Ya, jadi mungkin saya jawab aja ya Pak, karena saya kan ini sudah verifikasi kesaksian beliau. Jadi pada waktu Mbak Inge ikut ibadah itu tidak lagi dalam konteks ada masalah tertentu sehingga dia bisa hancur hati pada waktu itu. Sama sekali tidak ada. Tetapi memang kuasa Roh Kudus adalah waktunya Tuhan pada waktu itu, adalah kairosnya Tuhan yang memang melawat menjamah Mbak Inge pada saat itu sehingga dia benar-benar mengalami kedamaian, mengalami sukacita
dan dibersihkan oleh Roh Kudus, karena pada waktu itu sama seperti bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang menerima Tuhan Yesus, itu biasanya pertama kali kita itu tersadarkan bahwa kita ini adalah orang yang sangat najis, orang yang sangat berdosa, kemudian kehadiran Tuhan untuk membasuh dan membersihkan kita, sehingga kita dilayakan dan diterima menjadi keluarga Allah, artinya keluarga yang kudus, keluarga yang telah disucikan, karena Allah itu adalah Allah yang kudus, jadi kita harus disucikan dulu. Semua dosa, kelemahan yang pernah kita lakukan, itu harus dibersihkan, Pak. Jadi seperti itu ya, Pak Nathan. Ya. Oke. Mungkin itu aja Pak Yusuf. Makasih Pak ya. Makasih Mbak Inga. Baik Pak Nathan, terima kasih. Oke, kita pindah ke penelpon terakhir, Pak Hercules. Pak Halo, Hercules. Selamat malam. Malam Pak Hercules, Malam, silakan Pak. Ya. Oke. Shalom untuk kita semua. Terlebih ke Pak Yusuf Manubulu dan narasumber Mbak Inge Karisma. Iya. Karisma ya. Halo Mbak Inge. Halo Pak ya. Iya. Ini Mbak, langsung ke pertanyaan. Bagaimana menurut pendapat Mbak Inge mengenai sosok Yesus ini yang memampukan Mbak Inge untuk murtad dan menjadi pilihan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Halo? Gimana Pak? Maaf, pertanyaannya? Pertanyaan saya, bagaimana menurut Mbak Inge sosok Yesus ini menjadikan sebagai pribadi di dalam iman Mbak Inge ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya minta bantuan Bapak. Mungkin lebih jelas. Ya, oke. Mbak Inge bisa dengar suara saya? Bisa, jelas. Ya, oke. Pertanyaannya Pak Hercules, pandangannya Mbak Inge sekarang menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dalam pandangan Mbak Inge seperti apa Tuhan itu? Dalam pengertiannya Mbak Inge, Tuhan Yesus itu, ya dalam pengertiannya Mbak Inge yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu, bagaimana pengertian Mbak Inge sampai bisa menjadikan Yesus itu adalah Tuhan gitu? Pengertian saya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, silakan Mbak. Iya betul, seperti itu pertanyaannya. Iya betul Mbak. Oh ya. Ya. Saya secara pribadi memang belum pernah melihat pribadi Tuhan Yesus gitu. Ya. Dan seperti yang sudah saya saksikan tadi, saya bisa merasakan kasih-Nya. Saya percaya seperti Alkitab yang sudah ditulis, seperti Alkitab mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih gitu loh. Jadi ketika saya bisa merasakan kasih-Nya di dalam hati saya gitu loh. Bahkan terus-terusan diperbarui, itu buat saya tuh bahwa dia memang bukan pribadi yang nggak bisa dilihat gitu loh, tapi pribadinya tuh bisa kita rasakan gitu loh. Bahkan kemanapun kita pergi gitu, pada saat kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia, firman Tuhan bilang kan di Yeremia kalau nggak salah ya Pak, bahwa kalau kamu mau cari aku akan menunjukkan ini loh aku, seperti itu. Saya lupa, mohon maaf. Tapi itu yang saya dapat gitu dan saya pegang, jadi seperti itu. Tentu di dalam mempertahankan iman ini kepada Yesus ini, tentu kedepannya nanti Mbak Inge menemukan banyak tantangan-tantangan. Mungkin dari agama yang sebelumnya tentu mereka tidak akan letih juga untuk menggoda Mbak Inge untuk kembali. Jadi pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana caranya Mbak Inge itu untuk membentengi iman Mbak Inge itu untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus? Itu bagaimana itu, Mbak? Ya, Mbak Inge bisa dengar? Mohon maaf, saya pertanyaan yang awal itu saya kurang jelas Pak Yusuf. Ya, jadi begini, di dalam pengaruh
pengaruh iman dari agama-agama lain untuk supaya Mbak Inge kembali, itu bagaimana caranya Mbak Inge membentengi iman Mbak Inge supaya jangan sampai Mbak Inge itu artinya terpengaruh gitu loh. Bagaimana caranya Mbak Inge membentengi iman Mbak Inge saat ini gitu loh. Oke. Yang pertama saya mesti harus balik ke hubungan saya sendiri sama Tuhan ya. Saya mesti harus make sure nih gitu loh, benar-benar saya dekat nggak sama Tuhan gitu. Gitu. Jadi ketika saya dengan saya biasa ya, maksudnya saya melatih diri saya sampai hingga hari ini gitu ya, benar-benar setiap harinya belajar mengandalkan Tuhan gitu. Dengan apa? Saya nyembah Dia gitu, belajar berkomitmen dengan menyembah, dengan ya membaca gitu, renungan seperti itu. Karena saya nggak tahu gitu loh, kalau ngomongin tentang Tuhan gitu, mungkin karena saya juga sudah terbiasa ya. Jadi gimana ya, Tuhan itu kayak wes pokoknya Tuhan aja, dan kesukaan saya tuh tentang Tuhan gitu loh, apa-apa Tuhan seperti itu gitu. Jadi ya benar-benar terus belajar bergantung sama Tuhan setiap harinya gitu. Jadi pada saat penyerangan seperti itu datang, saya sudah siap gitu loh, benar-benar sudah dan bukan dengan cara juga debat seperti itu, saya enggak perlu seperti itu gitu loh, karena pada saat saya pakai cara seperti itu, justru kasih Tuhan sendiri itu nggak bisa saya salurkan kepada setiap mereka, sedangkan maunya Tuhan, satu-satunya yang Tuhan mau, kita itu mesti harus bisa untuk saling mengasihi seperti itu. Iya, oke. Terima kasih untuk Mbak Inge yang sudah memberikan kesaksiannya juga. Kiranya ini juga menjadi berkat bagi semua orang dan orang yang belum mengenal Tuhan Yesus agar ingin dan mau untuk kembali kepada ajaran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini Pak Yusuf Manubulu ada masukan ini kalau boleh nih Pak ya, sedikit. Ya. Silakan. Bagaimana kalau di acara berikutnya yang memberikan kesaksian ini dari kalangan Kristen juga gitu ditampilkan gitu Pak? Contohnya yang belum, ya kan banyak sekarang Pak istilahnya Kristen yang KTP gitu Pak. Istilahnya mereka baru beberapa saat kemudian baru mengenal Yesus. Contoh mereka atau dari yang dulunya penjahat, tiba-tiba mereka jumpa dengan Yesus atau ada suatu pertemuan rohani gitu, mereka menjadi bertobat, atau yang bagaimana lah gitu Pak, ya, dari kalangan kita Kristen juga gitu loh Pak, yang mengalami gitu Pak. Itu saran saya aja Pak malam ini. Oke, itu aja Pak. Terima kasih kepada Bapak Yusuf Manubulu. Tuhan Yesus memberkati. Baik Pak Hercules, nanti kami akan atur ya Pak, kami akan kemas supaya juga dari Kristen yang Kristen KTP yang mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan juga nanti kita akan coba untuk hadirkan. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, terakhir Pak John Crusader. Iya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Mbak Inge. Iya. Mungkin ke Mbak Yusuf dulu ya. Ya tadi beberapa penanya sudah menanyakan sih sebenarnya ke Mbak Inge juga. Jadi saya cuma mau kasih masukan mungkin Pak Yusuf kalau untuk yang programnya kalau bisa juga yang Pak Khairul itu bisa nggak itu kalau hari Sabtu misalnya Pak untuk kerjasama atau 2 minggu sekali gitu kan untuk penyembuhan. Nah sama konten monolognya juga ditunggu juga Pak untuk untuk yang ya selingan aja kalau ada waktu Pak, karena sudah lama juga nggak ditampilin gitu. Dan ya narasumbernya sudah bagus sih Pak, kalau yang narasumber sekarang ya bagus sih, nggak ada, karena harus variatif juga ya. Mungkin yang disaran dari kawan-kawan juga tadi bagus, yang kesaksian dari orang Kristen juga bisa ya, itu juga. Baik, Pak ya mungkin ke Ibu Inge pertanyaannya cuman ini aja sih, mungkin kasih saran aja, mungkin dia lebih memperdalam secara teologis saja sih
tentang pengetahuan imannya tentang kekristenan aja. Mungkin itu aja sih saran dari saya, Pak. Karena mungkin udah malam juga, jadi ya mungkin itu aja sih, Pak. Baik, Dari baik saya. Pak John Crusader, terima kasih ya atas kebersamaannya, atas masukannya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara karena di Bali saat ini sudah jam 11 lewat. Jadi Mbak Inga juga sudah cukup letih. Ya, kita harus segera sudahi. Dan bagi teman-teman yang memang masih belum bisa masuk, ya bukan kami pilih-pilih, enggak ya, karena memang keterbatasan sinyal dan juga jaringan internet. Jadi mungkin nanti bisa berusaha untuk di program selanjutnya. Oke, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah setia bersama-sama dengan kami, dan kami terus berdoa supaya semuanya bisa mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan sedapat-dapatnya masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Oke, Mbak Inga, mungkin yang terakhir bisa sampaikan closing statement bagi semua yang bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Silakan Mbak Inga. Iya, makasih Pak. Oke, Ya. mungkin apa ya, pesan saya untuk semuanya aja. Yang pertama, karena di keadaan seperti ini, pandemi, maksudnya untuk semuanya tanpa terkecuali, bukan cuma buat teman-teman yang seiman aja, buat semuanya juga. Jangan lupa cuci tangan, terus juga tetap jaga kesehatan, seperti itu sih, tetap berusaha untuk bahagia. Begitu. Untuk teman-teman yang seiman semuanya juga tetap kuat dalam Tuhan ya. Udah nggak zaman lagi untuk saling gesek sini, udah nggak zaman lagi. Jadi benar-benar kita mesti harus sungguh-sungguh cari Tuhan, apalagi kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Jadi kita yang memang ditetapkan untuk menjadi anak yang sulung, kita mesti harus benar-benar siap untuk dipakai Tuhan gitu. Itu aja sih Pak, mungkin ada kurang lebihnya saya juga maaf. Ya, oke. Mbak Inga, atas nama semua yang sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini, teman-teman juga yang sudah menyaksikan acara ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Mbak Inga yang sudah bermurah hati untuk berbagi kesaksian, menyampaikan sharing kehidupan, dan kami berdoa buat Mbak Inga supaya semakin luar biasa mencintai Tuhan dan semakin dipakai Tuhan dan mengalami anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus dan sampai kepada kerajaan yang kekal. Oke, teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa di program selanjutnya. Salam kemenangan buat kita semua. Amin.